menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruang balai kota dimohon untuk berdiri, dan hadirin yang berada di ruang virtual Zoom dimohon untuk berkhidmat. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Hadirin yang berbahagia, agar lebih diberkahi acara kita ini, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Heru Junarto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang lainnya bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Balai Kota Semarang ini kami hendak menyelenggarakan acara seminar dengan tema Pemimpin Muda di Zaman Baru. Dengan mohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Heru Junarto atas pembacaan doanya. Semoga dengan dibacakan doa tersebut dapat menambah keberkahan dan kelancaran acara kita hingga akhir nanti. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Presiden Dewan Energi Mahasiswa Kota Semarang. Kepada Saudara Didik Armansyah kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir dan Mas moderator juga yang sudah hadir. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara yang menarik pada hari ini. Dan kemudian bagi teman-teman mungkin yang sudah saya hanya mengingatkan untuk teman-teman yang sudah mengisi pendaftaran secara offline, bisa diingatkan teman-temannya untuk segera merapat karena nanti akan banyak ilmu-ilmu yang menarik dan bermanfaat tentunya. Oleh karena itu, izin saya Dewan Energi Mahasiswa Kota Semarang mengadakan event talkshow nasional yang bertajuk Pemimpin Muda di Zaman Baru. Kenapa DEM Semarang bikin acara Pemimpin Muda di Zaman Baru? Tentu jelas, DEM adalah suatu wadah ataupun komunitas yang bergerak di bidang energi. Nah, energi kaitannya dengan lingkungan ataupun sumber daya alam. Tentu untuk mengelola sumber daya alam, tentu kita harus mengelola dulu sumber daya manusianya. Oleh karena itu, sangat menarik pada pagi hari ini akan ada The Academician, The Mayor, The Entrepreneur. Nah, dari kawan-kawan semua, saya rasa sudah sangat tidak sabar ya untuk menantikan ilmu-ilmu dari ketiga bidang tersebut. Oleh karenanya, mari kita ikuti acara ini dengan seksama. Dan untuk teman-teman yang join secara virtual, juga monggo untuk bisa mengikut sertakan teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa yang kita harapkan, dan kita semua mendapatkan ilmu baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Didik Armansyah atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni foto bersama. Kepada para pembicara dan tamu undangan, kami persilahkan. Dimohon untuk panitia yang bertugas bisa dibantu. Kami persilakan untuk pembicara untuk berdiri, dan untuk tamu undangan boleh merapat ke depan, dan untuk petugas boleh diminta tolong untuk mengambil gambar. Baik, tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu seminar pemimpin muda di zaman baru The Three Mas Hendy, yang pada kesempatan kali ini akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, serta langsung dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Baik, moderator kita kali ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam bidang kewirausahaan. Beliau adalah Ketua BPC HIPMI Kota Salatiga, Bapak Sudatmika Dwi Atmaja. Tanpa berlama-lama, kami serahkan kepada Bapak Sudatmika Dwi Atmaja. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya polis. Belum kenal sudah bisa ngomong luar biasa. Bisa di luar iya begini. Kelihatannya perlu diberitahu Mas Agung. Yang pada datang offline kelihatannya pada tidak tahu tempatnya. Karena tadi saja juga nyari-nyari. Jadi pastikan ada panitia yang menjadi penunjuk jalan. Ini repotnya ketika ya sebenarnya udah benar sih. Antara rakyat tuh baiknya juga memanfaatkan fasilitas rakyat. Cuma ya repotnya ini ketika akhirnya harus berurusan dengan fasilitas ruang publik. Satu, jadi dibatasi. Dua, jadi harus ikut protokoler. Nah, yang mahasiswa ikut protokoler kan jadi ada waktu-waktunya. Tapi tidak apa. Jadi ini kebiasaannya agak berbeda. Kelihatan masih agak kaku karena kita pernah di mahasiswa juga. Ketika akhirnya harus masuk ke ruang-ruang publik pemerintahan. Tapi ya kita ngalah sedikit karena ceritanya ke sini itu bertempat di sini
agar Mas Wali Kota nanti geser dari ruang sebelah terus ke sini. Setelah itu nanti geser lagi ke ruang sebelah. Jadi tolong dimaklumnya demikian. Sebenarnya mungkin lebih luasa ketika kita berada di luar, apalagi di wilayah kekuasaannya Mas Wakil Rektor, kira-kira kan bisa jadi lebih ramai. Pembatasannya tidak terlalu, tapi karena di sini ya kita akhirnya mencoba melakukan penyesuaian diri. Di maunya ratusan, akhirnya maksimal harus 50. Udah begitu ya harus mengikuti jam yang cukup strict. Nah untungnya nanti Mas Wali baru jam 11 ke sini, jadi yang di awalnya agak lebih leluasa kita lah. Kira-kira gitu ya. Nah kita hadirkan bebas, kita nanti sepakati mau menyebutnya atau hehe atau usulan ini the three Mas Hendi. Ada 2 door prize di depan. Pokoknya ada nggak ada, panitia kita tembak ada 2 door prize. Ini adaptasi dari the three Mas Ketir. Ini Mas Hendi ya, yang Mas Hendi yang Setiono, Mas Hendi yang Bapak Raffi, yang menginisiasi the three Mas Hendi. Karena secara ritmis kan masuk Tri dan Mas Hendi. Dan memang ada konteks the three Mas Ketir yang legend. Door prize pertama sebelum kita mulai. Ada yang tahu slogannya the three Mas Ketir? Raise your hand dan jawab. Yang paling khas dan paling terkenal, sesuatu yang selalu diucapkan oleh the three Mas Ketir ketika mereka mau bertempur dan setelah bertempur. Saya mahasiswa sih kok, pressure mahasiswa. Wah ini Mas Haji. Ada? Kalau enggak ini repot nih, berarti kalian tidak senang nonton dan tidak senang membaca karya yang legend, beda generasi. Ada nggak? Sudah, makasih. Kalau nggak salah, semua untuk satu untuk semua. Oke, itu kan bahasa Indonesia-nya. Ya. Versi bahasa Inggrisnya? Silakan. Oke. Oh, bukan. Oh, karena slogan itu titik komanya harus sesuai kalau itu, strict itu. Ada yang tahu? Terus proses separuh berarti ya? Karena itu slogan, ada yang tahu? Oke? Boleh lah. Ini ya, masa sih ngalah ya? Nanti jurnalisme dari pula. One for all for one. Kalau terus makanya memang benar satu untuk semua untuk satu. Kompakan di Terima Ketir. Saya mau nanya Terima Ketir siapa aja? Oke, tadi oleh abot lagi. Slogannya aja nggak ingat. Tapi itu satu-satunya slogan. Jumlahnya kan 3 Terima Ketir, 3 orang Mas Ketir. Tapi slogannya tidak nyebut angka 3 sama sekali. Yang disebut malah angka 1 dan 4. 1 dan 4. Sudah lama nggak ada acara. Berarti harus speakingnya harus menyesuaikan zaman dulu nanti. Nah nanti di tengah siapa yang punya usulan tentang slogan yang menarik untuk the three Mas Hendi itu dapat door prize satu. Di tengah kita belum rumuskan nih the three Mas Hendinya ini karena niatan kita ini ide dasarnya kebetulan mau obrolan bareng-bareng 3 generasi saya, generasi aku, generasi Didi. Jadi obrolan 3 generasi untuk kita itu menginisiasi satu ya perbincangan dan perbincangan yang selalu relevan itu kalau kita membincang tentang kisah kepemimpinan. Karena perubahan biasanya lahir dari kepemimpinan. Ada satu orang yang menjadi pemimpin melakukan sebuah proses kepemimpinan, maka biasanya melahirkan perubahan. Ya kan? Nah, akhirnya kita memotret. Terus akhirnya muncul bareng-bareng itu gokil juga ya kalau kita itu bisa mencari yang namanya sama, berlatar belakang berbeda, tapi ada titik yang sama selain nama. Jadi titik temunya itu adalah satu, pada sudah sukses di bidang masing-masing, tapi merupakan generasi pertama. Kalau kami cek sejarahnya, ini generasi pertama semua. Yes. Jadi latar belakang dalam kehidupannya, Mas Hendi Setiono ini juga generasi pertama yang menjadi founder dari Babaraff Enterprise. Ini generasi pertama. Jadi ketika lahir itu Babaraff Enterprise belum ada, atau bahkan bisnis di sektor itu belum ada. Jadi pathfinder kira-kira gitu loh. Mas Hendi Pratama ini juga generasi pertama di keluarganya yang pada akhirnya menjadi pemimpin di universitas di ruang lingkup akademis.
Mas Hendy Berdi juga kita cek menentukan yang kira-kira setelah itu tidak lagi sama dengan sebelumnya, ya kan? Nah karena ini mahasiswa dan tadi masih belum gayeng, maka yang stand up komedian dulu kita kasih kesempatan pertama. Kayak orang gayeng, salahnya bukan sekedar salah saya, tapi salahnya Mas Didi Pratama yang sudah 5 tahun jadi stand up comedian. Jadi pokoknya harus gayeng dulu. Itu Mas Didi Pratama. Ini kebanyakan rakyat beliau juga. Tolong diceritakan kepada kami kilas balik perjalanannya. Yang saya tahu malah sebenarnya berangkat dari STM. Tapi akhirnya kemudian bisa menjadi akademisi, ini juga sesuatu yang tidak lumrah sebenarnya. Oke, kita cermati dan tolong nanti fragmen di mana itu menjadi titik poin. Dan kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang harus diperdalam, feel free. Let's go ahead. Angkat tangan dan kemudian kita langsung berdalam. Gitu ya. Mumpung belum ada Mas Wali, jadi kita masih yang santai-santai, tapi agak lebih takut kalau monggo Mas Didi Pratama, waktu dan tempat kami silakan. Seberat apapun kalian nugas, sulit apapun kalian menghubungi dosen, dan menderita apapun kalian mengerjakan skripsi, lanjutkan, pertahankan. 30% dari lulusan SMA yang bisa melanjutin ke kuliah. You are the lucky 30%. Jangan disia-siakan. Puterin TikToknya ya. Untung yang diputerin yang gitu ya, nggak yang lebih parah-parah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota yang di ruang sebelah, kemudian ada Mas Hendy Setiono yang kita dari tadi ketika dipanggil tengoknya bareng mana ini gitu kan, dan juga Mas Jar yang hari ini memoderatori. Jadi beliau itu kan membayangkan kalau ada penonton di offline itu kemudian gayem gitu ya, kemudian kita semuanya tertawa bebas. Enggak, saya ya 5 tahun ikut klub stand up comedy, ya kira-kira dari 10 kali penampilan ya yang pecah paling separuh Mas ya. Jadi saya tidak terlalu berharap banyak pada audiens dia maunya, mereka mau apa, makan, ngobrol, nonton, silakan ya. Jadi sudah terbiasa dicuekin penonton, udah biasa. Nama saya Hendy Pratama teman-teman, dan saya adalah seorang dosen, kemudian juga wakil rektor, kemudian ya sering ngisi-ngisi di TikTok sama Instagram, ada di YouTube juga. Itu beberapa orang menganggap itu inspiratif, Mas Hendy Setiono ya. Tapi beberapa orang lebih banyak mengatakan saya itu dosen gabut. Oh, mau makin rektor ya kan, malah dosen kok malah ngisi-ngisi TikTok. Nah, tadi ditanya sedikit tentang masalah bagaimana dulunya seperti apa bisa jadi dosen, jadi wakil rektor, kemudian sampai di level ini. Tipping point-nya di mana? Nah, teman-teman bagi yang mencari tipping point, saya kira perlu di refresh juga ya Mas Jad ya. Tipping points, ya. Tipping points gitu kan. Iya, soalnya kalau cuma satu menanti-nanti keajaiban itu bertahap soalnya. Jadi dulu waktu ketika kita masih kecil atau kemudian SD, SMP, kita dibangun bukan dari mimpi, tapi dibangun dari misalnya ya sekolah yang benar aja. Kemudian ya akademik ya yang baik. Kalau perlu nggak usah aneh-aneh, nongkrong-nongkrong nggak usah. Bapak saya itu fokus, kalau saya itu harusnya pokoknya belajar. Tuh. Nah karena apa? Karena menurut bapak saya itu dulu yang namanya orang suksesnya sukses akademik, sukses yang lain itu nggak ada. Nah oleh karena itu maka bapak saya fokus, kamu belajar aja. Nah sekarang ini baru menyadari Mas, kalau kita nggak belajar apa yang lain-lain, misalnya kayak apa olahraga, kemudian stand up, kita nggak punya teman ya kan? Atau paling nggak kita harus nongkrong di tempatnya Mas Hendy Setiono, kan ya nanti biar iklan sendiri ya. Di sini tuh pada datang ke sini tuh katanya gini, mau ketemu Mas Hendy Setiono supaya siapa tahu ada jerombolin gitu. Aneh yang di tempat saya di DM ada yang gitu. Ternyata ada nanti di belakangnya, jauh 200 km. Ini berharap biar berharap Mas. Nah di situ memang kita dibesarkan di lingkungan yang tidak berharap terlalu banyak ya. Artinya bahwa kita didesain untuk ya trimo ing pandum. Hidup itu nggak usah ngoyo. Kalau ngoyo nanti takutnya kecewa. Nah inilah yang menjadi permasalahan ketika saya kemudian sekolahnya di kota. Kalau SD SMP kan di
sana di kampung. Kemudian ketika sekolah di kota, di STM Pembangunan SMK 7 di Simpang 5, nah itu baru terbuka mata saya. Ternyata orang bermacam-macam. Ternyata ada berbagai macam bentuk kehidupan yang bisa kita pelajari. Waktu itu ya, sekarang ada PlayStation, ya waktu itu adanya Gimdong, Mas. Nah itu senang banget main Gimdong ya. Jangan gitu, jangan main umur pokoknya. Ini anak-anak ini walaupun kelihatannya fresh tuh mereka Westlife juga paham. Westlife paham, kemudian Sheila on Seven masih dengerin. Mereka itu tidak menemukan hal baru sekarang ini. Malah ketemunya itu lagu-lagu TikTok tuh. Tidak mendidik sama sekali. Ya nanti saya putarkan beberapa ya. Karena saya sebagai content creator tentu sering membuka TikTok sebagai riset. Ya, di rumah sering ketahuan sama istri. Kok lihat cewek-cewek seksi joget, saya bilang bahwa itu riset ya, bukan tiktokan. Ini konten kreator itu enaknya begitu. Ketahuan istri selalu ada alasan. Loh, kok riset kok di kamar mandi? Loh, kita nggak ngerti ya, kan kadang-kadang perlu ya, intermezzo aja. Tapi pernah ketahuan. Nah, oleh karena itu maka ketika STM saya mulai mikir, saya kok STM, kalau cuma berhenti di sini gimana? Saya minta ke bapak saya mau terusin. Tapi bapak saya punya syarat. Tolong kamu boleh terusin, tapi di kampus yang murah. Akhirnya kan terpikir tuh kampus yang murah itu mana ya? Wah, ya kita dari berbagai pilihan kan ya, ada UGM, UI, ya ada ya itu kan nggak murah ya. Dan nggak keterima juga. Jadi ada yang namanya kan tinggal ini Undip sama UNES. Nah, kalau pertarungan antara murah-murah waktu itu ya, ada yang terkenal sebagai kampus rakyat waktu itu ya. Ya UNES lah otomatis. UNES, universitas terbaik di UNES. Mohon maaf teman-teman yang dari lain-lain ya. Ya, akhirnya saya masuk UNES, disitulah saya ada kecelakaan. Tipping point-nya itu ada kecelakaan kecil. Di kos-kosan saya, kan saya sekamar sama teman. Teman saya itu suka ngumpulin buku yang dikasih orang tapi dia nggak baca. Dan di situ ada buku pertama kali yang saya baca, Napoleon Hill. Napoleon Hill itu yang melayout pertama kali, kalau kamu ingin kaya, pikirkan dulu pengen kaya. Kalau kamu pengen pinter, tuliskan pengen pinter. Kalau pengen jadi profesor, tuliskan pengen profesor. Apapun keinginanmu, tuliskan. Itu aneh loh. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan sesuatu itu malu sebagai orang tua. Kan diajari tadi, Rimo yang pandu. Diajari tadi, yang namanya jangan moyong-moyong. Kok menuliskan ingin menjadi orang sukses, gaji sekian sebulan dan sebagainya. Dituliskan secara clear. Visi hidup kita pengen sukses. Nah ini buat teman-teman yang di sini, saya tanya satu-satu belum tentu punya loh. Apakah kalian punya buku visi, buku mimpi? Itu belum tentu ada. Karena apa? Malu. Pertama kali saya nulis, pertama kali sesuai dengan yang digariskan oleh Napoleon Hill itu, saya juga malu gitu. Masa mana mungkin sih? Padahal kondisi saat itu ya buat jangankan buat sukses, buat pacaran aja harus melesi. Jadi saya tuh melesi dulu, itu demi mencari uang untuk pacaran, Mas. Jadi motivasi itu harus ada yang kuat ya. Jadi kalian motivasi bebas apa aja boleh. Ada yang ingin menaikkan haji orang tuanya dengan jualan bubur, ada yang apa namanya pengen pacaran, tidak punya modal, boleh. Waktu itu saya itu meresi, pengen kerja dan sebagainya itu untuk bisa membiayai ngedit gitu. Nah, disitulah kemudian saya berpikir, oh ada perubahan gitu. Tapi ternyata perlahan-lahan kalau orang menginginkan sesuatu dan tahu apa yang diinginkan, itu ternyata nyampe gitu. Termasuk saya menuliskan nama saya sendiri waktu kuliah semester 3 semester 4. Profesor Dr. Hedi Pratama SPD. Kebetulan sekarang yang belum itu profesornya, tapi bahkan SPD-nya juga sama, MA-nya juga, doktornya juga semua. Jadi waktu itu ketika semua hal terasa tidak mungkin, tapi mimpinya sudah ditulis, itu sudah kemudian terwujud. Saya sekarang juga saya cek lagi itu buku visi itu, Mas Jad, Mas Lidiono. Buku saya itu visinya ada kurang satu ternyata. Target finansial, belum makanya. Sampai sekarang saya belum sekaya beliau. Saya revisi nih tahun ini ketemu Mas Jad ini kan. Mas Jad, kamu kok visinya masih jadi pemimpin, kemuliaan, dan sebagainya, udah jelas semuanya, jadi tokoh dan sebagainya. Lah kok target finansialnya bagaimana? Nah ini, jadi tipping point-nya adalah kecelakaan membaca bukunya Napoleon Hill. Yang kemudian ada follow up gitu dengan buku-buku yang lain. Oh ternyata ada ya, bahwa orang itu kalau menginginkan sesuatu, maka harus menginginkan dulu, berani menginginkan. Karena sekarang menginginkan saja malu. Kadang-kadang gini, teman-teman yang di sini, jangankan mau jadi orang sukses atau jadi pengusaha atau jadi apa gitu ya. Kadang-kadang pengen dapat IP 4,0 atau 3,9, tak dibilang ambis. Bapak saya nggak kayak gitu, saya nggak enak dibilang ambis kok malu. Ambis itu kan adalah suatu kelebihan. Orang ambis itu berarti kelebihan energi. Terus ada yang takut apa dibilang caper.
Aneh kali kan. Beliau ini loh bergerak di bidang caper, cari perhatian. Marketing itu cari perhatian ya kan. Wah, ada menggandeng ini, menggandeng itu kan ya. Beberapa artis. Kenapa? Karena kita menyadari perhatian kepada orang itu sangat terbatas. Di dalam otak orang-orang ini kan terbatas perhatiannya. Caper adalah inti dari marketing. Caper itu menjadi sukses. Oleh karena itu maka bahkan saya lanjutkan dalam konten saya. Jangankan kalian takut dibilang caper, kalau perlu kalian harus tahu caranya menjilat. Nah, menjilat dosen kalau tidak ada tekniknya malah basah. Dosennya jijik, ya kan? Menjilat yang bagus itu smooth gitu. Dia tuh nggak kerasa basah tapi nyaman, ya kan? Nah, oleh karena itu maka menurut saya paling menurut saya mengubah hidup saya ya tadi kesasar nemu bukunya Napoleon Hill. Nah, nanti untuk lanjutnya kan bisa dieksplor lagi. Saya kembalikan ke moderator yang mungkin cerita saya kurang dramatis nanti dilanjutkan oleh Mas Indi Setiono ya, dari background beliau. Makasih Mas Jat. Betul ya, buku Napoleon Hill seperti apa ya kalian sekarang bisa googling lah. Ada yang pernah baca? Umurnya udah 100 tahun ya. Yes, betul. Udah pernah baca? Oke. Siapa pengarangnya? Loh, kan? Napoleon Hill jelas kok Napoleon Hill. Temennya itu. Nah, udah. Yang boleh si Napoleon Hill, Napoleon Hill itu loh Mas. Ada apa? Namanya Mas Jat siapa? Oke. Jadi tema tipping point dulu ya. Karena akademisi, tipping point-nya itu baca buku. Ya kan? Nah, sekarang kita coba kalau seorang entrepreneur ya kan, seorang pengusaha, tipping point-nya, titik yang paling krusial dalam lintas dari hidup. Tapi tetap kita menceritakan kelas dari itu. Yang di mana memulainya menurut Mas Indi sendiri. Yang kemudian perjalanannya membawa sampai pada titik ini. Dan tadi, fragmen terpenting dalam hidup yang itu men-switch semuanya dan membuka semua ruang kemungkinan. Mas Indi. Iya, selamat pagi semuanya. Saya soalnya nggak bisa tiktokan, jadi izin Mas yang saya putar video profile aja. Ya, ini makasih banget inisiasi acaranya luar biasa. Bertiga saya ucapkan terima kasih ke Mas Jatmiko, ke Mas Agung, ke Mas Didi juga yang sudah menginisiasi. Jadi ada acara dari Mas Hendy, gitu ya. Jadi memang nama Hendy ini saya pikir nggak pasaran, jadi nggak ada yang bernama Hendy karena sangat sedikit sekali yang namanya Hendy. Adapun Handi gitu kan, ada beberapa yang namanya Handi. Jadi begitu Mas Agung, Mas Jatmiko bercerita, Mas di Semarang itu ada 2 orang tokoh muda, namanya Mas Hendy juga dan sukses di bidangnya masing-masing. Ada Mas Hendy, Wakil Rektor UNES, ya luar biasa sebelah kita. Kasih tepuk tangan dulu dong. Lalu juga Mas Hendy, Wali Kota Semarang gitu yang nanti akan menyusul, kita akan belajar langsung dari beliau. Lalu saya gitu kan yang backgroundnya ya seperti terlihat bakulan gitu kan, jualan gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kumpul dengan 3 profesi yang berbeda-beda, dari akademisi, the mayor, dan entrepreneur. Karena memang sudut pandang background saya dari dunia usaha. Mau mulai bisnis dari zaman masih kuliah. Saya kuliah di ITS di Surabaya, usia 19 tahun mulai berjualan makan kebab. Jadi kebetulan bisnis pertama saya adalah jualan makan kebab. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar dan mungkin juga sudah mencicipi mereknya Kebab Turki Baba Rafiq. Jadi pas mulai di umur 19 tahun, mulai jualan kebab tuh.
Pertama pakai gerobak kecil, modal awal 4 juta rupiah, sambil kuliah, sambil jualan. Gitu ya. Memang background keluarga juga berbeda-beda. Ibu saya background-nya seorang guru, akademisi, ayah saya background-nya karyawan, seorang profesional. Gitu kan. Tandelalah saya malah jualan kebab. Gitu kan. Jadi dengan modal awal 4 juta rupiah, saya mulai mendirikan gerai pertama saya yang terinspirasi pada saat jalan-jalan ke Qatar, ke Timur Tengah. Akhirnya jadi itu gerai pertama. Hingga akhirnya mulai di franchising, dikembangin, berjalan 18 tahun. Sekarang dalam perjalanannya yang Beberapa memulai dengan usaha kebab, sekarang Beberapa bertransformasi menjadi sebuah grup holding bernama Beberapa Enterprise. Ada 13 perusahaan under grup Beberapa Enterprise, diantaranya berkolaborasi juga dengan teman-teman influencer, teman-teman selebgram, ada Nikan, lalu ada Nyapi sama Edozel, lalu ada Nyayap sama Ken and Grant, kemudian beberapa brand yang juga kita bikin di tahun ini yang cukup meledak, fenomenal, ada Menanti sama Jerome Pauline, lalu ada apa lagi ya, sampai lupa. Oh, Sempatin sama Babe Cabita, Komika juga, gitu kan. Ada Forestry Coffee, Kekinian sama Arif Muhammad, dan brand-brand lain yang kita kembangkan total ada 13. Spiritnya adalah kolaborasi dan sinergi. Per hari ini bersyukur banget dari satu gerai yang kita mulai berjualan kebab, saat ini keseluruhan dari 13 perusahaan tersebut telah membuka sekitar 1.500 outlet, memperkerjakan lebih dari 4.000 karyawan. Tentu semua dimulai dari semangat, gitu kan? Dimulai dari passion. Jadi tipping point saya pertama adalah passion, gitu kan? Passion kita apa nih? Kalau passionnya misalnya senang stand up, gitu kan, komika, senang diskusi, sharing, cocoknya mungkin jadi dosen, akademisi, jadilah Mas Hendy wakil rektor UNES, gitu kan. Nah, kalau hobinya kulineran kayak saya, hobinya setiap saya jalan ke Kota Baru, ke Semarang, saya nanya sama Mas Agung apa nih menu kuliner khas Semarang yang baru, gitu kan, yang kita mesti nyobain, gitu kan. Selalu kita explore dunia kuliner, akhirnya jadi bisnis F&B, gitu kan. Sehingga mulailah dari sesuatu yang kita sukai dulu, kita pengen jadi apa, mulai dari flashback diri kita, gitu kan. Kalau Mas Jatmiko sudah terlihat nih bibit-bibitnya jadi the next mayor, gitu Ponorogo, gitu kan. Karena apa? Ya berorganisasinya bagus, kemudian kepemudaannya juga bagus, memiliki sense of leadership juga, sehingga cocok kalau ditempatkan dalam posisi pelayan masyarakat, gitu kan. Nah, sehingga dari situ kita kembali gali apa yang menjadi potensi dari diri kita. Setiap orang dilahirkan dengan potensinya masing-masing, punya keahlian dan juga punya kekurangan. Kita punya skill set, kita punya keahlian yang berbeda satu sama lain, tapi juga punya kekurangan. Sehingga dari situlah muncul sinergi dan kolaborasi untuk bisa melengkapi satu sama lain. Sehingga pada saat saya mulai bisnis sama teman-teman content creator, sama influencer, sama mungkin kalau di kalangan Gen Z, Jerome Pauline, gitu ya. Kemudian di kalangan selebgram lebih dikenal Rachel V-nya sama Okin, gitu kan. Lalu di kalangan YouTubers lebih dikenal Edozel, gitu kan. Saya menyadari kemampuan saya, wah kalau saya harus bikin konten yang lucu supaya subscribernya jutaan, kayaknya nggak mungkin, gitu. Nggak ada yang mau follow, gitu. Beda kalau Mas Hendy followersnya banyak. Nah, jadi dari situ akhirnya saya menggandeng mereka berkolaborasi di satu bisnis yang saya kuasai, yaitu bisnis makanan. Jadilah Nyapi, Sesapi, Kimia, jadilah Nikan, jadilah Sempatin, gitu kan, patin bakar yang baru aja kita launch sama Babe Cabita. Nah, dengan cara seperti itu memudahkan kita bisa berjalan karena adanya chemistry dan kesamaan visi. Jadi harus cocok dulu. Memang sebelumnya saya bersinergi dalam aspek bisnis, namun sekarang karena sudah mengenal lintas profesi, ada akademisi, ada the mayor dan sebagainya, sehingga nggak menutup kemungkinan kecocokan ini, Mas, kita bisa sinergiin jadi sesuatu nanti, gitu kan. Wah, udah siap, gitu kan. Apalagi masanya UNES kan, wah, jutaan, gitu kan. Siap kita semua, gitu ya. Jadi dari situ saya pikir kuncinya kita harus membuka mindset, gitu kan, untuk bersinergi, berkolaborasi, dan membangun mimpi yang sama, gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau bisnis sudah bukan lagi eranya jalan sendiri-sendiri. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi kalau teman-teman mau membangun bisnis zaman sekarang, apalagi semenjak pandemi, kita dipaksa untuk semakin kreatif, dipaksa untuk berkolaborasi. Sudah bukan lagi eranya berkompetisi, tapi justru berkolaborasi satu sama lain. Itulah yang akhirnya membuat saya pemilik Forestry Coffee
dan partner saya Silvi, pemilik Kopi Su, sama-sama jualan kopi yang berkompetisi, akhirnya joinan, partneran bikin menanti, gitu kan? Sama-sama jualan teh, menggandeng Jerome Pauline sebagai partnernya. Jadi sudah nggak ada lagi istilah competition, yang ada kita sinergi dan kolaborasi untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman punya mimpi menambahkan dari Mas Indi, kemudian ditambah dengan passion serta skill set kita, maka tidak ada kata tidak mungkin. Teman-teman kejar passionnya, kejar mimpinya, jadi mau menjadi yang terbaik di bidang akademisi atau di bidang pemerintahan dan juga bisnis bisa selama kalian benar-benar serius untuk menjalankan. Saya pikir itu Mas Jatmiko. Terima kasih. Oke, tepuk buat Mas Hendy Stiono. Kelas balik menyampaikan titik yang men-switch kehidupannya dan langsung juga memberikan 3 hal mendasar untuk kita bareng ya. Jadi punya mimpi, kemudian memastikan dan menggali passion dan konsisten di situ dan punya skill set yang tepat. Itu perlunya berarti ya kan? Tapi dua-duanya berarti kan sudah menemukan mimpinya, kemudian menjalaninya secara passionate. Nah, cuma ini Bung, kok Mas Hedi kalau ngajak kemana-mana kulineran kok Mas Hedinya seger, kamunya kering kerontak, Bung. Ya, persoalan juga ini ceritanya. Oke, langsung saya lempar dulu ke floor kalau ada yang mau digali sebelum saya menggali. Karena kalau saya menggali agak dalam. Jadi ada dari audiens yang mau ditanyakan dulu tentang tema yang digali tadi nih. Oke, langsung. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini agak di luar daripada materi, saya izin bertanya untuk Mas Hendy Stiono, apakah sebuah usaha di bidang startup butuh investor untuk memodalkan startup tersebut? Kalau iya, kira-kira bagaimana cara meyakinkan para investor agar mau invest daripada di tempat kita? Untuk Pak Hendy Pratama, izin menyampaikan bahwa kami ingin Pak Hendy menjadi Dewan Akademisi di startup kami. Di kemudian hari, jikalau startup kami sudah besar dan memiliki banyak customer, apakah berkenan? Dan untuk kedua daripada ini, kami memiliki startup yang insya Allah akan terbang ketika ada pendanaan cukup. Maka kami ingin menawarkan investasi di startup kami dan mengenai detailnya akan kami sampaikan ketika di sesi ini selesai. Terima kasih. Boleh. Ini tahu pasti dia di sini mau nembak di tempat ditanyakan. Iya, boleh. Kita tahu yang dimaksudkan sama Mas Hendy Pratama siapa, tapi ya kita sampaikan di luar forum. Jadi langsung tembakan mengarah ke Mas Hendy Stiono, monggo langsung Mas. Ini langsung berani mengambil peluang. Yes. Ada opportunity sikat gitu. Oke, menarik. Memang dalam bisnis modal itu penting, kan? Tapi sebenarnya modal itu nggak selalu aspek finansial, tapi ada modal skill set, modal keahlian yang sebenarnya juga bisa jadi capital. Kita punya capital kita, keahlian apa nih? Misalnya jago video editing gitu kan, videographer bisa jadi skill yang baru. Kalau kita jago desain sudah bisa jadi skill yang baru. Sehingga mulai dengan mengeksplor apa ya skill set yang kita miliki yang bisa menjadi modal. Lalu berbicara tentang capital, ada 2. Kita bisa memulai dari capital modal kita sendiri secara finansial. Misal kita punya uang 10 juta, gitu kan? Ya udah, mulai dari modal itu dulu aja. Menjadi proses pembelajaran, menjadi proses menggali ilmu, mencari pengalaman, sehingga sukses dan gagal risikonya ditanggung sendiri, gitu kan? Namun bertahap, lama-lama kan kita sudah mulai memiliki track record, sudah mulai memiliki kejelasan dari bisnis yang dijalankan, sudah memiliki nama, sudah ada trust, istilahnya adalah integrity. Baru dari situ kita bisa mulai meningkatkan untuk menggandeng partner sebagai kolaborasi. Saya juga sama. Saya dari semua bisnis yang saya jalankan nyaris tanpa modal. Jadi bukan tanpa modal sama sekali, tapi nyaris tanpa modal. Karena apa? Modal yang saya miliki sebenarnya adalah kemampuan saya dalam mengembangkan franchise, mengembangkan cabang dan jumlah banyak. Sehingga dengan satu ide yang saya lemparkan, belum sempat kita launch, itu para investor sudah pada berebut. Mas Hendy, aku mau ikutan dong, aku ikut chip ini, aku ikut invest dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ini outletnya jadi, itu tractionnya bagus, boom, meledak, permintaan untuk buka cabang di kota-kota besar seluruh Indonesia juga banyak, gitu kan?
Sehingga dari situ muncullah kemampuan kita dalam menggali skill di bidang franchise yang akhirnya nggak perlu modal lagi. Nah, Mas perlu mengidentifikasi skillnya apa. Karena zaman sekarang nggak cuma startup, kuliner pun juga sudah mulai mendapatkan pendanaan. Kita ambil contoh Kopi Kenangan, dapat pendanaan dari private equity, dari modal ventura, bahkan sampai dengan nilai triliunan. Kenapa? Karena dia berjualan kopi, gitu kan, yang memiliki target ekspansi yang cukup besar. Janji Jiwa contohnya itu juga menarik karena sebelumnya Janji Jiwa dengan 900 outletnya berkembang dengan sistem franchise, tapi dalam waktu terakhir ini sudah mendapatkan investasi juga, nilainya besar, 40 juta dolar atau setengah triliun. Gitu kan. Jadi bisnis franchise bisa dapat investment, gitu kan, Janji Jiwa. Sehingga lintas sektor, startup bisa dapat pendanaan, kuliner bisa dapat pendanaan, bisnis apapun yang teman-teman kuasai juga bisa dapat pendanaan selama kalian bisa menunjukkan integritas dan lagi-lagi skill set yang bisa dipercaya. Jadi modalnya sebenarnya menurut saya bukan sekedar uang finansial, tapi bagaimana skill kita menjadi modal yang kita ajukan supaya bisnis kita tambah maju, berkembang, dan memperoleh kepercayaan dari investor. Semangat terus, Mas. Kalau dikaitkan dengan dulu memulai beberapa yang berubah pertama itu, apakah melibatkan dana dari pihak lain atau sendiri? Nah, kalau pertama kali karena nggak ada yang percaya sama saya, gitu kan? Nggak ada yang percaya. Anak umur 19 tahun mulai bisnis, siapa yang percaya, gitu kan? Jadi saya nodong adik saya. Jadi modalnya dari adik saya. Adik saya tabungannya lebih banyak, gitu kan? 4 juta saya pinjam buat kemudian saya puterin jadi gerobak pertama saya. Yang ternyata menariknya Mas Jatmiko, itu saya dalam waktu 2 bulan sudah bisa mengembalikan modal adik saya plus profit, keuntungan. Gitu kan? Mungkin saya boros, jadi uang tabungannya nggak sebanyak adik saya, 4 juta. Saya udah bisa mengembalikan modal tersebut, kemudian saya putar lagi. Jadi profitnya saya putar lagi, saya reinvest lagi ke bisnis cabang berikutnya. Jadi dalam bisnis itu penting banget untuk memisahkan keuangan pribadi sama keuangan usaha. Kan banyak kita menganggap, wah udah dapat omset nih, dipikirnya keuntungan, dipakai buat kebutuhan sehari-hari, belanja ini, belanja itu, padahal masih harus dipakai buat bayar gaji karyawan, biaya operasional, sewa tempat, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan kita bisa memutar profit dari bisnis secara organik, bisa bertumbuh juga. Dan cukup banyak bisnis-bisnis sekarang yang terkenal, yang berkembangnya organik. Saya ambil contoh lagi, kalau kopi ya, tadi ada Kopi Kenangan dan Janji Jiwa yang saya ceritakan, berkembang dengan cara franchise dan investment. Kopi Tuku di Jakarta yang kebetulan didatangi oleh Presiden Jokowi, itu berkembang secara organik. Jadi tanpa investment, tanpa franchise, tapi store-nya juga bisa tumbuh. Dari mana? Dari profit-profit yang dikumpulkan di cabang-cabang sebelumnya. Lalu buka cabang lagi dan seterusnya. Jadi bisa banget kita membangun organic growth atau membangun kepercayaan dari orang sekitar dulu. Gitu, Jatmiko. Kalau saran dari Mas Didi, dia mana nih? Mas Didi dulu. Kan kita perdalam ya. Ini kan selalu menjadi catatan rata-rata kalau startup itu langsung dapat investment. Iya. Ya kan? Langsung investment. Ini supaya tidak tadi supaya tidak menjadi instan dulu Mas. Karena kan kita bicara soal pimpinan nih. Iya. Makanya kita maunya ceritanya adalah cerita kelas balik supaya ada punya kesadaran yang mengambil kesempatan iya, tapi sebenarnya kira-kira saat yang paling tepat sehingga kita ini tidak seolah-olah gampang dan berupaya memakai bisnis dengan mengandalkan sumber modal dari orang lain. Itu menurut Mas Hendy berdasarkan pengalaman dan intuisi ini. Di titik mana sebenarnya kita sudah perlu open kepada orang yang di luar kita atau di luar diri kita? Sebenarnya lebih baik kalau kita memulai skala kecil dulu. Jadi riset itu dilakukan skala kecil, sendiri atau berpartner sama teman-teman yang punya visi yang sama, gitu ya. Saya memulai bisnis kuliner juga dengan teman-teman yang visi yang sama. Jadi jalan sebuah bisnis mulai dari satu booth, gitu kan, dari satu kios. Modalnya kecil, kita turunan sendiri, gitu kan, dibagi bertiga. Jadi lebih ringan modalnya. Hal yang sama bisa dilakukan dengan bikin pilot project skala kecil. Begitu sudah mendapatkan animo dari market, ada traction dari market yang bagus, baru ini bisa menjadi satu success story untuk wah kalau kita gas lagi dengan penambahan modal investment kayaknya bisa meledak, gitu kan. Sehingga portofolio itu penting. Apalagi zaman sekarang jauh lebih beruntung, ada dana-dana support untuk funding dari kampus, gitu kan. Ada program dikti dan sebagainya yang saya ada beberapa kali program yang
membiayai bahkan ide bisnis sekalipun gitu kan. Itu kalau bisa kita manfaatkan udah bisa jadi capital resources. Tapi begitu pilot project jalan Mas Jatmiko, itu kita langsung gaspol gitu. Berarti secara mental lebih sehat kalau kita itu memulai dari circle terdekat yang sudah Benar. keras, baru melibatkan ke lain. Yes, benar. Dari Mas, ya, urusan nanti setelah ini masih mau dengan tembak lagi terus ya monggo. Jadi setidaknya kita punya catatan supaya firm juga ya. Makanya kita kan tanyanya berdasarkan pengalaman menyehatkan secara mental dalam konteks do something yang mana declare. Sekarang yang ada tambahan Mas? Tapi udah benar, kepercayaan diri untuk Siap. berani mempromosikan bisnis itu penting gitu kan. Oke. Jadi saya jadi ingat nih, wah besok-besok kalau ada ide bisnis yang masuk yang berasal dari event ini, wah dulu saya pernah dengar, sekarang udah ada hasilnya, saya mau deh invest gitu kan. Jadi harus dibangun relationship itu. Mantap Mas. Yes Mas, personal branding udah masuk berarti kan. Keren. Langsung tembakan kedua, betul-betul ditembak. Jadi tenaga ahli yang mau dijawab. Kalau mungkin dari sisi akademisi saya udah lebih jauh ya melangkahnya gitu. Tapi kalau dari sisi startup, belajarnya masih satu level ya kita. Nah, satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi waktu itu tadi, bahwa mendapatkan capital atau investasi tadi memang salah satu sumber, tapi bukan satu-satunya sumber. Artinya yang organik itu ya jangan disepelekan gitu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan bisnis organik itu adalah ketika investor kan pengen dengarnya gini, satu, masalah apa yang pecahkan. Ada masalah di luar, Anda mau pecahkan gimana? Satu kan. Yang kedua, bisnis modelnya udah dapat belum? Udah pernah menghasilkan uang, walaupun Rp1 pun sudah menghasilkan atau belum? Nah di situ saya kira memang tadi cara yang disampaikan Mas Indistiono lebih dalam arti artinya kasih bukti dulu ke investornya. Nah sama, investor perlu diyakinkan, kemudian untuk mengajak orang terlibat juga perlu diyakinkan. Misalnya gini, dalam sebuah startup akademik, saya harus ikut di tempatnya Mas siapa tadi? Iqbal. Bima ya, Mas Bima ya. Kenapa saya harus ikut dia? Orang saya sendiri juga di bidang akademik kan gitu kan. Nah oleh karena itu maka perlu proses di situ. Nah intinya ketika prospek itu udah jalan, bukti nyata di lapangan udah jalan, kemudian masalah yang disampaikan udah jalan, itu nanti pasti kita akan sangat bangga untuk bergabung itu kan Mas Bima ya. Nah satu itu. Nah yang selanjutnya mungkin agak perlu kita kaji ulang tentang passion nih, tentang passion ya. Tadi saya juga gimana ya, pertanyaan yang tentang ke Mas Yusuf kan banyak ya, yang pertanyaan saya sedikit. Itu menunjukkan bahwa tentang kuliah dan dibandingkan dengan cuan itu lebih menarik cuan. Kuliah menghabiskan cuan, saudara-saudara ya. Kemudian bisnis menghasilkan cuan. Tentu saja saya tidak tersinggung ketika kalian banyak nanya ke dia. Oke ya, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa bahwa kuliah itu investasi juga. Nggak semuanya investasi tentang uang gitu kan. Tapi nantinya ujungnya iya. Investasi rawan bodong juga. Iya, rawan bodong juga, banyak yang kena robot trading. Ini kita bicara sedikit soal passion sama kompetensi ya. Ini ya, banyak orang yang mengatakan bahwa wah passion saya di bidang ini, maka saya harus berbisnis di bidang ini, maka saya harus hanya ini aja gitu misalnya. Passionnya apa? Nah yang perlu kita kaji bersama itu adalah kompetensi itu bisa dihasilkan dari passion, passion bisa dihasilkan dari kompetensi. Gini maksudnya. Ada orang passionnya itu nggak di marketing. Ada orang yang pertama kali kerja passionnya nggak di marketing, tapi dia terpaksa kerja di perusahaan marketing karena harus memberi makan anak istrinya. Dia belajar di situ sampai bertahun-tahun sampai akhirnya ahli di bidang marketing. Sekarang dia ceritanya ke orang, memang passion saya marketing loh. Enggak, waktu awal-awal dia nggak passion sama sekali gitu. Nah, ada juga orang yang mulainya udah passionnya dari fotografi. Dia foto tiap hari nggak ada yang bayar nggak apa-apa, lama-lama ahli sendiri. Jadi passion melahirkan kompetensi. Kalau yang contoh marketing tadi adalah kompetensi melahirkan passion. Maka yang muncul mana dulu yang di depan mata. Nggak usah nyari-nyari, wah saya belum ada passion, saya nganggur dulu lah. Oh, ternyata ketemu kan, passionnya ternyata nganggur. Nah itu bisa aja. Bahaya sekali kalau itu ya kesimpulannya. Nah oleh karena itu buat teman-teman, tadi yang tentang bisnis tadi saya sedikit singgung bahwa visi ataupun angel investor bukan satu-satunya solusi untuk mengumpulkan uang. Kalau yang kan saya juga bilang tadi startup itu baru mulai bareng sama dia, saya ikut kursus karena kan dosen ya punya modal ya, jadi kita bisa kursus yang agak berbayar gitu nggak apa. Kalau kalian nyari gratisan seperti apa? Nah biasa dosen nyari mahasiswa dari kursus apa nyari gratisan itu adalah suatu sunatullah ya, jalan hidup, jalan ninja.
hari ini kalau kita cas mungkin kosong semua ini kursinya ya. Nah, kemudian karena gratis sudah rame. Nah, oleh karena itu saya di situ diajari di kursus yang sangat itu bahwa sebenarnya modal yang paling solid itu ya berasal dari customer. Kalau customer udah mau ngasih modal bahkan pre-order, berarti jangankan investor, yang lain-lain juga akan mengalirkan uang sendiri seperti Mas Edi Setiawan tadi bilang, belum tahu bisnisnya apa, belum launching udah banyak orderan. Dan suatu saat yang mau akan sampai di level itu, semoga saya juga bisa segini level itu. Tapi kalau di bidang saya kan sekarang akademik, konsistensi di bidang itu pun juga dibutuhkan. Termasuk kalau bisnis itu ada yang sesukses beliau, di akademik juga sama. Ada dosen yang berangkat ke kelas itu nggak passion, di kelas bikin ngantuk, dianya malah curhat soal masalah keluarga. Nah, itu ada ya, nggak usah sebut jauh, banyak kali ya. Nah, saya nggak mau yang jadi seperti itu. Nah, untuk menjadi dosen yang tidak seperti itu, prosesnya tidak panjang. Oke, saya kembalikan ke Mas. Terima kasih. Kalau belum ketemu passion, buat sebuah situasi biar terpaksa. Siapa tahu nanti terus lahir dari passion itu. Ya, siapa tahu memang passionnya memang dipaksa kira-kira. Ya Mas Bima, soal desek-desek nanti kamu belajar sama Sagung. Itu kalau soal desek-desek, menebalkan muka dan pantang menyerah, nah itu layak ditiru. Nah itu makanya kurus sampai sekarang. Datangnya Mas Dedi ke sini itu adalah buah dari passionnya Agung yang tidak menyerah untuk ngejar-ngejar orang. Saya kadang-kadang juga sampai sebel, ya terus setiap hari. Nah Mas Dedi lebih sabar. Yang akhirnya sampai datang ke sini itu ya ada yang tiap hari nanyain, Mas jadi ya Mas, Mas jadi ya Mas, karena benar Mas ini selalu di forward ke kita. Begitu kan ya, Agung kan yang tukang lihat kan ya. Jadi ternyata konsistensi untuk ngoyak-ngoyak orang memastikan sesuatu itu juga bisa menghasilkan. Gitu Mas. Jadi nanti iso sinau Agung soal ngoyak-ngoyak ya. Rahasia ngoyak-ngoyak Mas Edi maksudnya. Nah, kalau soal rahasia ngoyak-ngoyak yang Mas Edi Pratama, data yang di masing-masing kan punya clue-nya masing-masing untuk mendeterminasi orang. Nah, kalau cara ngoyak-ngoyak Agung, tanya saya. Rentetannya gitu dulu kira-kira, muter gitu. Oke. Ada yang lanjut mau diperdalam? Oke, langsung yang belakang. Mas, monggo. Sama sebelumnya, tak bacakan dulu yang ada pertanyaan dari Zoom. Bukan dulu mic-nya. Yang dari Zoom-nya ada yang menanyakan. Saya ingin nanya kepada Pak Hedi Stiono. Mang Cuan lebih menarik Mas Edi Pratama. Mohon maaf ya. Dalam bangun bisnis yang sudah banyak orang lakukan, misalnya kebab sendiri, sekarang sudah ramai orang jualan kebab. Lalu bagaimana strategi marketing yang cocok agar kita tetap bisa menarik customer? Ini berjam dulu Mas ya. Yang penting mikrofonnya udah kamu buka. Langsung. Iya, jadi menarik karena memang dalam bisnis pasti akan muncul competition, gitu kan? Tidak ada pun kalau bisnisnya laku laris, gitu kan? Di mana ada gula pasti ada semut, gitu kan? Jadi akan muncul kompetitor dan itu yang akan buat kita semakin inovatif dan semakin kreatif supaya lebih maju lagi. Saya mengambil quote yang kebetulan saya berkesempatan belajar langsung dari Bob Sadino almarhum. Saya ketemu beliau, saya datang ke rumahnya, saya sowan, gitu ya. Beliau mengajarkan, Om Bob ini ngajarin kalau mau sukses di bisnis ada dua, be the first atau be different, gitu kan? Jadilah yang pertama atau jadi yang berbeda, gitu kan? Kenapa? Kalau kita menjadi pertama, kita punya first mover advantage. Saya bikin kebab sebagai yang mempelopori kebab di Indonesia, warna kebab di Indonesia. Saya bikin ikan yang mempelopori ikan ditepungin di Indonesia. Kemudian saya bikin apalagi kategori beda-beda, teh buah, gitu kan? Jadi menanti. Saya bikin sapi kekinian, jadi nyapi dan sebagainya, kan? Sebuah tagline yang jadi yang pertama. Tapi kalau kita nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda, gitu kan? Sedikit lebih berbeda, lebih baik daripada berusaha menjadi yang terbaik, gitu kan? Jadi kita cari apa perbedaan kita yang kemudian bisa menjadi keunikan dan ciri khas dari produk dan brand kita, gitu kan? Jadi kalau bicara Mas kan gampang, produknya baru, gitu kan? Menanti, nyapi, ikan, sempatin dan sebagainya, produk-produk baru yang belum banyak dieksplor oleh market. Tapi gimana kok produknya sudah pasaran? Contohnya ayam geprek, gitu kan? Contoh lain kebab, gitu ya. Udah 18 tahun, saya mulai sebagai pionir tapi 18 tahun dan masih jalan. Memang tidak lepas dari terus-menerus melakukan inovasi, kreativitas. 18 tahun bukan brand yang muda, saya paham. Tapi gimana caranya bisa menjangkau segmentasi Gen Z yang banyaknya bermain TikTok? Akhirnya saya bikin collab menu.
Kita bikin collab menu kebab Barbarafi bareng sama Stanley Howe, tiktokers yang udah punya 6 juta followers. Kemudian kita collab bikin menu bareng dengan cara jualan yang lebih kekinian gitu kan, pakai TikTok dan sebagainya. Sebelumnya kita collab kebab Barbarafi sama Sarah Fajira yang nyanyi lagu Sambarang Berjenis Rafi. Nah, sehingga dengan collab sama yang lintas generasi lebih mudah, kita jadi dapat market yang lebih luas, lebih berkembang gitu kan. Dan itu tidak dilakukan oleh teman-teman pemain kebab lain, termasuk menciptakan menu. Jadi menu-menu yang dulu hanya kebab tuh hanya kebab sapi gitu ya, yang dikenal dengan kebab original kebab sapi. Sekarang line up-nya udah macam-macam, ada kebab macam-macam, ada kebab sei sapi, ada kebab black, ada kebab jeju ala Korea dan sebagainya. Jadi otentiknya udah kita create menjadi lebih fusion yang sesuai keinginan sekarang. Kuncinya apapun bisnis yang dilakukan teman-teman, kalau bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, maka itu yang akan memenangkan konsumen. Jadi mumpung sebelah saya ada TikToker, saya mau collab Mas bikin kebab ex Mas Hendy. Collab bareng. Tembak langsung. Siap, gitu Mas Hendy. Oke. Baik ya. Saya akan meng-highlight karena saya kurang bahasa. Tadi ada quote menarik dari Mas Hendy. Menjadi sedikit berbeda jauh lebih mudah daripada mencoba menjadi yang terbaik. Clear ya? Jadi kalau kita mengkira-kira jaraknya menjadi terbaik sulit, rada miring-miring sedikit lah. Jadi agak sarap-sarap sedikit kan sedikit berbeda tuh. Lebih gampang. Nah, patut kita coba. Itu Gong. Lihatnya terlalu lurus kita Gong. Rada miring-miring sedikit Gong. Langsung Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya punya banyak pertanyaan. Saya itu siapa Mas? Oh ya, saya perkenalkan, saya Muhammad Nur Seha. Panggilan? Nur. Oke. Saya punya banyak pertanyaan, tapi karena mungkin ini akan saya persingkat aja jadi satu-satu pertanyaan aja. Satu untuk Pak Hedi dan satu buat Mas Hedi. Angel lagi. Karena satu Mas Pratama, satu Mas Setiono, gitu aja lah wis. Iya, Mas mau Mas Hedi Cuan atau Mas Hendi Nilai gitu aja. Oh gitu. Ya, ini satu buat Mas Hendi Cuan, satu Mas Hendi Nilai. Untuk Mas Hendi Nilai dulu. Jadi di sini saya lihat dari tagline-nya adalah tagline tajuk hari ini adalah pemimpin muda di zaman baru. Tadi tidak terlalu banyak dikupas itu soal bagaimana ceritanya mendadak jadi wakil rektor, itu kan belum banyak gitu. Nah itu kan kalau kita kan di sini tahunya beliau adalah wakil rektor dengan usia yang masih muda. Pertanyaannya mendadak jadi wakil rektor itu bagaimana, kan belum dikasih tahu triknya gitu. Kali-kali aja ini mahasiswa ini nanti yang ada di depan, tahu-tahu nanti bisa jadi dekan, mendadak jadi dekan gitu kan juga nggak ada yang tahu. Maksud saya begitu, karena itu tidak dikupas tadi. Yang dikupas masih hanya pembangunan passionnya. Kan gitu. Nah, yang paling penting kita itu di sini paling banyak adalah lain itu trik terbaik bagaimana kita bisa menjadi di posisi seperti jenengan dengan waktu yang sesingkat jenengan. Itu yang paling penting, itu yang pertama untuk Mas Hendi Nilai. Untuk Mas Hendi Cuan, saya terkulik dengan satu hal yang tadi pola bisnis yang sebentar ada yang datang. Langsung aja ya. Terkulik dengan satu hal yang organik. Saya kebetulan punya 2 startup, yang satu organik, yang satu anorganik karena dibiayai oleh pemerintah. Nah, yang anorganik ini malah nggak jalan, Mas. Jadi yang ada dananya malah nggak jalan, tapi yang nggak ada dananya malah jalan. Nah, yang untuk pertanyaan saya ke Mas Hendi Cuan adalah bagaimana caranya, karena dulu Barbarafi itu pasti juga organik dulu sebelum sekarang ada investor banyak. Maintenance, bagaimana cara maintenance-nya ke organik. Jadi maintenance organiknya kita itu untuk bisa membuat kita menjadi lebih fire rasanya. Mungkin itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Semarang, Bapak Hendar Prihadi. Nugroho, Mas Didi. Nah, bisa dikit Oke. Supaya tidak bingung nanti kita pilih Hedi. Yang ini Hedi Tuan, Mas Didi. Nah, yang itu Hedi Julai. Hedi Julai. Nah, berarti kalau yang tengah Hedi Gubernur atau Hedi Wali? Oke. Oke. Kalau yang tengah berarti Hedi Mayor ya, bukan Mas Hendi, Mas Hendi yang wali kota. Beliau sudah datang, tapi karena tadi ada pertanyaan, minta izin dulu Mas Wali supaya dituntaskan dulu sebelum nanti masuk ke jatahnya yang Mas Hendi Mayor. Langsung ke Mas Hendi nilai itu tadi. Mendadak warek itu trik tercepat dan trik terbaiknya bagaimana? Aduh, suaranya lain ya sama itu. Kondisi Pak Wali. Namanya kalau dipanggil happy semua ya. Hari ini memang spesial ya, jadi dari fotonya itu kelihatan ternyata nggak cuma namanya yang mirip, ada yang masuk ke tiap saya, wajahnya mirip-mirip juga. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau punya anak segera namanya happy semua ya di ruangan ini. Oke. Untuk masalah tadi sudah kita sampaikan tadi, ketika menginginkan sesuatu maka harus jelas apa yang diinginkan. Maka ketika pertama kali saya jadi dosen PNS, ya langsung aja cita-citanya bukan jadi dosen teladan, bukan. Ya langsung aja jadi dosen yang pejabat. Nah, gitu. Clear. Kalau tanya teman-teman, kamu mau jadi apa? Saya jadi akademisi yang begini ya. Saya clear aja. Mau jadi pejabat. Nah, syaratnya pejabat itu apa? Jadi pelajari. Ternyata, PNS di perguruan tinggi itu syarat jabatannya paling rendah di antara semua jabatan yang ada di kota maupun maksudnya di tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, di situ hanya rektor kepala, kemudian doktor, kemudian itu pernah menjabat kajur 2 tahun. Kan berarti hanya itu saja syaratnya. Nah, oleh karena itu buat teman tadi yang tanya, Mas Nur, kenapa tiba-tiba jadi wakil rektor? Enggak tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba ya. Saya berkarir dulu dari Kahumas, dulu sering ketemu teman-temannya Pak Wali di wartawan-wartawan sini, kemudian wakil dekan, baru wakil rektor, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka yang diinginkan itu dengan usahanya harus konsisten. Nah, buat teman-teman yang pengen sesuatu tapi persiapannya berbeda ya aneh juga. Yang tadi pengen jadi bisnismen ya mulai sekarang ya jualan, bulan kata beliau gitu. Nah, kalau misalnya yang akademisi pengen jadi profesor yang di bidangnya ya nulis buku gitu. Nah, kalau pengen jadi pejabat di kampus ya itu harus ada persiapannya. Kemudian pertanyaannya adalah yang paling sering kita lihat ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, harapan kita selalu diketawakan orang. Jadi CPNS punya wakil rektor kan ketawa, pengen jadi kita diketawa itu. Nah, ketika mereka ketawa, kita senang. Oh, ternyata mimpi kita lucu buat dia, berarti tantangan buat dia. Sekarang saya bilang saya mau jadi wakil rektor, sudah gak ada yang ketawa, sudah jadi wakil rektor ya, sudah biasa. Oleh karena itu ketika menceritakan mimpi dan harapan dan tidak ada yang ketawa, maka ganti mimpinya yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Tinggal di, terima kasih. Kira aja jawaban saya, monggo saya sampaikan. Langsung ke Mas Didi. Nah, izin Mas Hendi Wali. Jadi benar banget, dalam bisnis pasti nggak lepas dari aspek marketing. Cuman memang sekarang eranya udah berubah. Kalau kita menggunakan cara marketing organik, gitu kan, yang word of mouth seperti mungkin dulu yang saya terapkan di awal-awal atau bisnis konvensional, terlalu lama dikenalnya, gitu kan. Sehingga kita perlu menciptakan cara-cara supaya brand kita jadi buah pembicaraan, terutama di sosial media zaman sekarang digital. Jadi perlu konten-konten yang viral, yang menarik, yang membuat konsumen minimal mau lihat dulu apa sih ini yang dijual, gitu kan. Setelah mereka melihat kontennya, tertarik untuk membeli, mereka akan memesan secara online. Jadi penting banget sinergi dan kolaborasi, termasuk yang saya lakukan dengan KOL, dengan influencer, supaya apa? Supaya memperkenalkan brand dan produk kita lebih luas, lebih masif secara nasional. Akhirnya lahirlah brand-brand seperti Menanti, Nyapi, Nikan, dan lain sebagainya. Kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata marketing aja nggak cukup. Harus juga disertai dengan pelayanan yang baik dan operasional yang baik.
Supaya apa? Supaya konsumen mau repeat order, mau membeli kembali, gitu kan? Jadi mau datang dan membeli kembali dengan pelayanan yang baik, dengan operasional yang baik, sehingga konsumen nggak kapok, gitu kan? Jangan hanya marketingnya aja yang bombastis, tapi pelayanan dan operasionalnya tidak bagus. Nanti takutnya konsumen tidak mau repeat kembali. Jadi dua hal ini yang menjadi kunci marketing disertai dengan pelayanan dan operasional yang baik agar konsumen mau datang dan repeat membeli produk atau brand kita kembali. Begitu Mas dan Miko. Oke, itu ya, Mas, clear ya. Oke, nah, mumpung karena Mas Hendy yang mayor juga sudah hadir, itu menyambung dari pertanyaan jenengan. Kita tadi kan belum menggali lebih dalam tentang tema utama soal pemimpinan pemimpin muda di zaman baru, yang itu sebenarnya menjadi substansi dari kita bikin ini acara, ya kan? Gokilnya adalah karena tiga-tiganya punya nama yang mirip. Nah, makanya nanti kan di ujung kita sepakati mau hahaha atau hehe atau apa. Yang ini sebenarnya adalah representasi dari tema utama pemimpin muda dan zaman baru. Namanya sama-sama Hendy agar kita mudah mengingat. Kira-kira kan gitu kan? Nah, ini nanti akan kita tanyakan dan langsung paparannya nanti dari Mas Hendy yang mayor. Dan setelah itu nanti akan kita gali dari Mas Hendy Cuan dan Mas Hendy Nilai. Ya kan? Cuan nilai kan? Ini rupiah itu huruf kan? Ini angka itu huruf. Yang tengah-tengah itu menghurufkan angka dan mengatakan huruf. Tepatnya memang gitu. Nah, nanti sekaligus ini prolog dan review buat Mas Hendy Mayer. Bahwa tadi kan sudah diceritakan kalau dari kepemimpinan di level akademi seperti apa kita perdalam. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan kelas balik dari Mas Hendy Mayer. Perjalanan kelas balik, perjalanan karirnya. Jika sampai pada titik pencapaian sekarang ini. Itu hal-hal yang menurut Mas Hendy Mayer ini, itu menjadi fragmen-fragmen paling krusial dalam hidup atau bahasanya tipping point. Sehingga hidup tidak lagi menjadi sama. Jadi kita tahu fragmen seperti apa, kemudian insight yang bisa di-share kepada teman-teman. Kalau kita kan mendengarkan banyak cerita dari rata-rata teman-teman yang pada aktif di organisasi kemudaan, bahwa ya memang masih di legend. Tumbuhnya dari aktivitas organisasi pemuda dan sebagainya sangat legend sehingga akhirnya melahirkan kedekatan dengan masyarakat dan terbentuk itu. Sehingga akhirnya memiliki ketokohan seperti sekarang. Nah, ini akan kita tanyakan di awal. Sebelum nanti kita gali pada pertanyaan selanjutnya, insight yang bisa diberikan dari tiga orang kita ini menghadapi situasi ini. Tapi ada satu kesamaan. Kenapa selain kesamaan nama, kenapa kita berharap bisa menyandingkan ketiga ini? Yaitu soal adaptasi terhadap perkembangan zaman. Jadi satu-satunya wakil rektor se-Indonesia Raya yang menggunakan media sosial untuk mengalirkan konten-konten edukasi pada mahasiswa itu Mas Hendy Pratama. Dan kalau kita punya roti wali kota yang memanfaatkan media sosial dengan pendekatan yang itu betul-betul engagement-nya bagus, itu Mas Hendy. Banyak tahu beda. Ini kan setiap hari Agung ini nyepam terus unggahan-unggahan dari timnya Mas Hendy Mayer. Saya tidak yakin itu full semuanya Mas Hendy, tapi awareness beliau untuk merangkul orang-orang yang punya passion dan talent di situ itu keren. Yang pas lagi bilang soal Shopee itu kan, itu saya tuh ngakak sampai sharing sama Agung. Yang soal galau-galau mau minum kopi karena langganannya kira-kira Spotify atau yang tidak premium kan akhirnya keganggu Shopee kan. Itu kan artinya menggunakan angle yang tepat untuk bisa melakukan engagement dengan rakyat dan masyarakat. Nah, Mas Hendy Setiono, beliau ngeh banget bahwa tidak mungkin beliau akan berkiprah sebagai content creator, tapi beliau bisa punya awareness banyak content creator yang bisa dicolek dan akhirnya menjadi mitra kolaborasi beliau. Nah, jadi pemanfaatan titik temu dari ketiga orang ini adalah memanfaatkan perkembangan zaman yang ada untuk menjalankan kiprah kepemimpinannya dan kiprah prosesnya. Jadi clue-nya itu. Nah, maka dari itu kita gali dulu. Oh, ada satu kesamaan lagi yang tinggal Mas Hendy Nilai yang belum. Kalau Mas Hendy Mayer sama Mas Hendy Cuan ini sama-sama hobi heroin gitu. Tinggal Mas Hendy Nilai yang belum. Setelah ini kita tanya terus nanti. Nah,
Siapa tahu nanti mereka terus touring bareng dan bikin konten, ya tidak apa-apa, asal saya diajak lah. Jadi langsung pada Mas Yedi Mahir, mohon berkenan menyampaikan kilas balik sama fragmen hidup yang paling menentukan. Yes, terima kasih Mas Jat. Para narasumber, Mas Hendi dan Mas Hendi. Kawan-kawan saya dari HIPMI, dari ada Mas Didi, dari Dewan Energi Mahasiswa, kemudian ada dari teman-teman dari BEM, baik yang offline maupun online. Yang ingin saya sampaikan pertama, bahwa saya ini kategori Hendi palsu, bahwa beliaunya Hendi asli, berdua. Kenapa begitu? Karena di dalam akte kelahiran mereka ada nama Hendi. Kalau saya tidak ada. Saya ini Hendinya adalah Hendi pemberian orang tua setelah situasinya kemudian berubah. Karena saya anak nomor 10, semua kakak saya dari nomor 1 sampai 9 termasuk saya ada nama Hendrarnya. Jadi pada saat mereka mulai tumbuh remaja, punya teman, kalau dicari sama kawan-kawannya, Pak, Hendrar ada Pak. Oh, akhirnya Hendrarnya datang. Akhirnya diparapin lah kakak-kakak saya termasuk saya. Mulai dari nama Mas Lili, Tecu, Popi, sampai saya Hendi. Jadi, alhamdulillah meskipun tidak Hendi asli, saya juga bisa jadi narasumber pada kesempatan ini. Yang kedua, titik poin apa yang kira-kira bisa saya share? Jadi begini rumusnya. Hal yang baik yang dilakukan orang lain belum tentu baik buat diri kita. Tapi yakinlah bahwa ini adalah salah satu petunjuk guidance. Tinggal mudah-mudahan cocok sama diri kita. Waktu itu persoalannya adalah persoalan bagaimana kemudian saya merubah cita-cita. Dari tadinya insinyur, dokter, tentara, SD insinyur, SMP dokter, SMA pengen jadi tentara, masuknya fakultas ekonomi. Cita-citanya buyar semua. Kan gitu. Nah kemudian di dalam perkembangan saya di dalam masa-masa kuliah, ketemulah saya sama yang namanya investasi nama. Apa itu investasi nama? Ini hal yang paling murah, tapi paling sulit dilakukan. Bagaimana kemudian kita dengan sebelah, kiri, kanan, dengan teman, atau dengan semuanya, kita mencoba berbuat baik, membentuk jaringan. Tanpa pernah kita sadari, ternyata jaringan itu semakin hari semakin kokoh dan kuat. Apakah Pak Hendi mudanya tidak nakal-nakal? Pak Hendi mudanya juga makan nasi. Pak Hendi mudanya cita-cita jadi wali kota? Enggak. Maka kemudian saya menemukan pada saat saya berproses, waktu saya jadi anak muda yang arogan, anak muda yang nakal, kemudian berproses memasuki dunia kerja, KPKP kok orang gampang. Lelang proyek sudah ditetapkan nomor 1, gagal jadi pemenang. Loh kenapa? Ternyata ada syarat yang kurang. Ada rezeki, ada cuan yang harusnya udah ngintip-ngintip nih. Tinggal diserahkan, tiba-tiba batal, dan seterusnya. Tapi kemudian saya berubah. Saya merubah diri saya. Ini mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan juga cocok. Bagaimana kemudian kita menjadi seseorang yang bisa berbuat baik dan manfaat. Dibully orang, merenges wae. Kita dipai doang, oh ini malah jadi semangat. Kan gitu. Pokoknya hal-hal yang kira-kira membuat kita jengkel ini, udahlah cuekin. Yang penting kita harus yakin niat bahwa yang kita lakukan ini baik dan manfaat buat orang lain. Tiba-tiba, pada saat saya berubah seperti itu, ya enggak 100%. Kan, kata namanya anak muda kadang-kadang juga, kalau udah di depan mata, dia mau bereaksi terlalu berlebihan sama kita, kan kemudian kita pasangi kuda-kuda. Tiba-tiba tapi semuanya berjalan menjadi lebih baik. Rezeki mengalir. Kemudian meskipun sudah punya suami, sudah punya istri, juga ditaksir banyak cewek, kan gitu kan? Ini kan rezeki juga ya. Ya kita tapi harus pakem, istri kita harus tetap satu. Harus pakem itu. Meskipun ditaksir nggak boleh. Oh iya. Terus kemudian hal-hal yang lain berjalan baik. Disuruh maju ketua KNPI, terpilih. Disuruh kemudian nyalek, terpilih. Dijadiin HIPMI, terpilih. Jadiin wakil wali kota terpilih, jadi wali kota terpilih. Nah, kan gitu. Nah, tapi persoalannya apakah yang saya lakukan juga bisa berlaku buat panjenengan? Karena wali kota hanya satu, jenengan ada banyak di sini. Kalau tiba-tiba jenengan berbuat sama seperti saya, ya mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang tidak. Ini titik poinnya di situ, Mas. Jadi saya berharap, mumpung masih muda, lakukan investasi nama. Ini hal yang paling murah, tapi juga nggak mudah. Kita nggak tahu kiri kanan kita akan jadi apa. Pernah nggak mimpi suatu saat kita pernah membayangkan ada anak SD, SMP, SMA, mahasiswa kurus kering tiba-tiba jadi presiden kita? Nggak ada yang mimpi.
maka jangan melihat dari sebuah fisik, tapi lihatlah bagaimana kemudian kita dengan yang lain ini bisa saling menghormati dan menghargai. Ya, begitu. Awalnya seperti itu, Mas. Close buat Mas Hendy Mayer. Oke ya, Gung. Jangan khawatir, Gung. Kurus kering dan wagu tidak masalah. Ini perlu penting. Karena Mas Agung ini kan kita bertiga mendiskusikan sampai lahirnya Hendy ini. Jadi Agung, kami 3 generasi yang berbeda. Terus kita ke Surabaya ngobrol sama Mas Hendy Cuan, Mas Hendy Warek. Nah, terus Mas Hendy yang meskipun palsu tapi kan akhirnya semua orang manggilnya Hendy. Dan itu sudah kepangku. Nama dan orang tua yang nama panggilan ternyata menjadi investasi nama. Ada yang mau diperdalam perihal flashbacknya dari Mas Hendy yang Mayer dulu? Ada? Oke, Mas, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Hendy Wali, Pak Wali Kota Semarang. Perkenalkan saya Wahyu. Di sini ada beberapa pertanyaan dan juga permintaan juga untuk Pak Hendy. Mas Hendy ya, lebih enaknya. Mas Hendy Wali. Yang pertama sendiri kita kan dalam masuk masa Sustainable Development Goals, satu namanya SDGs. Nah, dengan tantangan Pak Hendy sekarang sebagai Wali Kota Semarang, ini bagaimana konsep yang akan Bapak tawarkan kepada rakyat Semarang itu, bagaimana sama-sama bisa berkolaborasi, bersama-sama membuat Semarang itu mencapai visi SDGs seperti itu, Pak Wali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya seperti ini, Pak, kami kaum muda ini kan ada keinginan misalnya untuk terjun ke dunia politik. Mungkin beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada kami yang generasi muda ini, andai kata ingin terjun ke dunia politik, misalnya Pak, ini apa sih yang harus kami do it and don't it, seperti itu Pak. Nah, yang ketiga ini lebih pada permintaan ini Pak ya. Saya sebenarnya itu adalah mahasiswa, salah satu bagian elemen masyarakat Bapak juga yang sangat update dengan kegiatan Bapak juga di Instagram. Nah, harapan saya Pak, andai kata Bapak berkenan, karena saya ini dari Sumatera Pak, tepatnya dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kami berharap di lain waktu kami bisa diberikan kesempatan untuk lebih berdiskusi lagi, lebih bersilaturahim sekaligus lebih diskusi sama Bapak di lain waktu seperti itu Pak. Mohon berkenan seperti itu Pak, Mas Hendy. Terima kasih. Maksudnya disuruh jadi gubernur Riau atau gimana? Tidak. Masalahnya gini Pak, Mas. Nah, diperjelas nih. Ini bisa jadi kita mungkin saya bertukar diskusi seperti itu Mas. Bertukar pikiran atau mungkin diskusi. Karena kan Semarang dengan Pekanbaru itu masyarakat, kalau persepsi saya Mas itu jadi hampir sama. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi lintas tema tentang Semarang dan Pekanbaru ya? Bisa juga sedikit langsung jawab. Oke. Langsung tertarik. Langsung mulai Mas Wali. Mas Wahyu, yang pertama ajakan silaturahimnya oke, pasti monggo setiap saat saya siap. Dicatat aja nomor ya, kita janji-janjian. Boleh, 0, 8-nya 3 kali. Sudah belum? 0193 9034. Ya, khusus WA ya. Ada lagi 081 127 007. Nah itu tapi bukan nomor saya, enggak usah dicatat. Yang terakhir bukan nomor saya. Nomor saya. Yang nomor saya yang depan itu tadi ya. Oke. Lalu pertanyaannya tentang SDGs dan lain-lain. Kerja itu harus ada parameter, harus ada patokan. Termasuk saya. Waktu saya saya masuk di Pemkot karena outsourcing, cita-cita saya kan jadi wakil wali kota. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu hal, saya harus jadi wali kota, saya belum pernah jadi wali kota. Belajarnya di mana nih? Belajarnya adalah patokan, parameter, hal-hal yang harus dilakukan pada saat membangun kota. Ada pertumbuhan ekonomi, ada kemudian IPM, ya ada kemudian SDGs, itu harus kita catat, kita cari tahu, potret di sini berapa, apa yang kita lakukan selama 5 tahun ke depan seperti apa. Problemnya apa? Harus tahu. Semarang, rob dan banjir, diukur di potret. Waktu itu berapa? 47% wilayah Semarang kalau hujan dan rob banjir. Hampir separuh. Sehingga begitu dipotret seperti itu, jalannya pasti rusak. Jalannya separuh lebih juga rusak, karena kalau hujan kena air.
Nah, ini kemudian kita cari, kita selesaikan sehingga kemudian pada setiap tahun kita ada evaluasi kinerja jabatan, hal ini harus ada perubahan, perbaikan. Sama nanti saya rasa di tempatnya Mas Hendy Cuan, Mas Hendy Nilai, semuanya harus punya parameter dan patokan. Mas Hendy Nilai tadi sudah menyampaikan, kalau di tempat UNES, mau jadi pejabat harus begini. Kalau saya ini, wilayahnya wilayah politik, wilayah publik, jadi tidak melewati yang seperti itu. Tiba-tiba cocok nggak jadi outsourcing, cocok ya diterima. Cocok nggak jadi outsourcing, nggak dipilih, yang nggak diterima. Maka harus ada hal-hal yang kemudian membuat kita lebih dekat dengan masyarakat. Cari tahu masyarakatnya butuhnya seperti apa. Itu adalah bagian daripada upaya kita melakukan perbaikan. Yang nomor 2 apa tadi, Mas? Kaitannya dengan pengen jadi politisi. Ya, enggak apa-apa. Urus hari ini tak bantu ngurus KTA partai saya boleh. Nah, apa yang harus dihindari dan harus dilakukan? Nah, saya pernah jadi muda, ini belum pernah seusia saya. Waktu saya anak muda, saya lihat beberapa kawan saya, kemampuannya jauh di atas saya. Benar, Mas? Benar, Mas? Orasinya keren, cara mengorganisir teman-temannya keren. Tapi dia nggak pernah bisa di atas. Kenapa? Dia kesusu-susu. Dia main-mainin duit yang mestinya belum jadi haknya dia. Misalnya kasbem gitu kan, urunan kawan-kawan ono 10 yuto, sing 8 yuto ngeraktir pacare. Akhirnya kan yang begini ini akan diceritakan ke teman-teman yang lain. Percayalah saya pernah lakukan survei. Kebaikan seseorang, 10 yang kita survei, hanya akan diceritakan ke 6 orang temannya. Tapi kejelekan kawan kita akan diceritakan ke 9 orang kawan kita dari 10 orang. Jadi lingkungan ini lebih senang ngomongin yang jelek tentang diri kita daripada ngomongin yang baik. Kalau sudah tahu seperti itu, berbuatlah baik. Yang baik aja kadang-kadang diomongin jelek, apalagi kita berbuat jelek. Yang kedua, pada saat kemudian saya waktu masih muda, anak-anak muda ini zaman saya loh ya, zaman kawan-kawan saya rasa enggak. Itu sudah cukup puas dibubuhkan sama senior-senior. Wah, luar biasa kamu calon pemimpin bangsa. Baru calon udah seneng, udah berbunga-bunga gitu, calon. Orang tekan-tekan. Soalnya kalau sudah duduk, biasanya lupa berdiri. Pas waktunya anak muda mau berdiri, yang senior kadang-kadang nggak mau lepas. Maka Mas Wahyu, kalau ada kesempatan, ambil. Bahwa pemimpin itu tidak harus jadi wali kota. Pemimpin tidak harus jadi dewan. Jenengan ini yang ada di UNES seperti apa, mau jadi pemimpin boleh. Minimal dari ketua RT juga boleh. Karang Taruna juga boleh. Itu proses kita belajar. Lama-lama kalau kita mampu menjadi pemimpin, maka akan ada hal-hal yang menarik. Kita ingin ke lebih tinggi dan seterusnya. Gitu ya, Mas Wahyu. Terima kasih. Clear, Mas. Ayo, langsung tuh angkat taktisnya kalau mau bikin KTR langsung jadi politisi berarti. Oke, jadi beberapa hal yang disampaikan kira-kira gitu dalamnya ya. Ada lagi sebelum saya yang memperdalam? Mas terus langsung daftar di warga Semarang sekalian, Mas. Jadi migrasi dari Pekanbaru ke Semarang, Mas. Ada yang mau diperdalam kepada beliau? Oke, ketika tidak, maka kita ke konten utama yang pengen kita dengar dari beliau bertiga, sekarang sudah ngumpul semua. Ini kan kira-kira kita berada pada situasi. Salah satu kesamaan yang paling krusial pada beliau bertiga ini sekarang adalah berada di posisi ini ketika ada era disruption seperti ini. Kalau di sini kami sudah pernah dengarkan wawasan dari Mas Hendy Meyer bagaimana ruwetnya Semarang ketika situasi pandemi. Dan sebagai pemimpin juga yang paling kan sorot, lalu apa yang dilakukan, policy apa yang diperlukan dan sebagainya. Tapi kan disruption ini tidak hanya berdampak kepada persoalan politik. Tadi kita berbincang di luar, akademisi pun, dunia akademis menghadapi tantangan yang luar biasa. Sudah 2 tahun pandemi ini, lalu bagaimana soal mindset tentang pendidikannya dan sebagainya. Kalau bagi Mas Hendy ternyata banyak berkahnya juga bisa, tapi melakukan agile, melakukan shifting tadi yang diperlukan. Nah sekarang kita akan melihat orang-orang muda yang mimpin ini memiliki intuisi dan proyeksi ke depan seperti apa di tengah situasi yang semakin kita tidak bisa meramalkan.
Lalu kita nanya pemerintah, kira-kira ini pandemi ini mau kita putuskan selesai kapan? Nggak bisa jawab kok. Mau ya belum ada obatnya juga. Mau Nataru ini jadinya mau PPKM jadi ataukah tidak juga tidak ada jawaban yang jelas. Katanya tidak ada, tapi ASN dilarang mudik, jadi saya nggak bisa ngajak istri saya mudik, repot juga, ya kan? Ini kan semua situasi yang ketidakpastian. Lalu tentang tatap muka pendidikan akan sampai kapan? Orientasi perguruan tinggi akan seperti apa? Maka kita perlu jawaban dari Mas Hendi menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini. Itu insight seperti apa dan mindset seperti apa yang kita perlukan. Dari Mas Wali dulu. Ya. Oke, terima kasih Mas Jad. Kawan-kawan begini, bahwa hidup ini harus terus dilalui. Ibarat sebuah roda ini terus menggelinding. Jadi kalau yang kemarin, kehidupan kemarin kita bisa mereview, wah, iya ya, aku ini kok begini-begini. Lalu kita lakukan sebuah evaluasi. Tapi ke depan kita nggak ada yang tahu. Maka kita harus yakin bahwa setiap persoalan pasti ada hikmah. Dan setiap cobaan ujian pasti Allah berikan jalan. Maka kekuatan itulah yang membuat kita ini harus bisa survive sampai hari ini. Pada saat bulan Maret 2020, Presiden mengatakan virus corona masuk Indonesia. Iki barang opo? Cara mengatasinya gimana? Yang terjadi di medsos ini kan ceritanya luar biasa serem. Yang ini tiba-tiba meninggal, yang ini sentuh-sentuh. Akhirnya semuanya kemudian menjaga diri, menjaga jarak. Ada yang kemudian nggak percaya juga ada, yang akhirnya gaduh. Maka kemudian belajarlah dari pengalaman. Ternyata pada saat kita interaksi sepanjang 3M, sepanjang prokes, kita kemudian tertularnya kecil. Ternyata kemudian setelah divaksin tertularnya kecil. Maka waktu itu, dari mulai bulan April 2020, kami melihatnya ini adalah sebuah ujian yang seperti lari maraton. Jadi belum tahu nih, tapi pasti panjang sekali. Persoalannya utamanya medis. Tapi kalau kemudian ini lari maraton, kita tidak siap minum, kita tidak siap makan. Yang terjadi belum sampai finish kita ada kelimpangan. Maka berbicaranya kemudian kesehatan, sosial, budaya, ekonomi. Mas Jad, di Semarang ini tidak pernah ada lockdown. Di Semarang ini tidak pernah ada PSBB. Kami dari bulan April 2020 keluarkan perwal pembatasan kegiatan masyarakat, PKM. Karena kami menyadari, orang sehat boleh, kemudian orang kemudian tidak bekerja, dia nggak punya uang, dia lapar, sakit juga, lama-lama mati juga. Maka kita ada di tengah-tengah. Nah, ternyata ide kita membuat tengah-tengah ini, meskipun juga masih berantem di kanan kiri dengan teman-teman PKL dan lain-lain, ini kemudian juga diadopsi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat kemarin namanya PPKM, hampir sama seperti PKM. Nah, dengan demikian, artinya setelah proses COVID hari ini berjalan dengan baik, Semarang ini sudah 4 hari 0. Tidak ada pasien yang dirawat, tidak ada penderita bertambah, dan kemudian jualan juga jalan, hotelnya juga sangat penuh, bahkan beberapa kali saya dititipin suruh nyari kamar, nggak bisa karena penuh. Dulu waktu zaman ledakan bulan Juli, dititipin orang cari tempat tidur rumah sakit, nggak bisa penuh. Sekarang hotelnya yang penuh. Jadi artinya semuanya hari ini bisa berproses demikian rupa karena kita mantap, yakin, selalu ada hikmah di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Begitu aja. Dari dunia kampus. Buat teman-teman yang ada di sini, Pak Wali dan juga Pak Yusdiono, Mas Jad juga, kami ingin melaporkan juga dari sudut pandang akademisi bahwa sesungguhnya pendidikan kita saat ini itu memang tempatnya bukan untuk menggodok pemimpin. Secara keseharian kami itu bukan menggodok pemimpin, bukan menggodok entrepreneur juga. Karena apa? Di kelas itu kami membangun orang-orang yang patuh, memenuhi peraturan dan sebagainya. Sehingga ketika dihadapkan di kenyataan, ketika harus memimpin maupun menjadi entrepreneur, kemampuan untuk mengambil risikonya itu sangat rendah. Termasuk misalnya siapa yang ingin bertanya di kelas itu, dari zaman Bapak dulu sampai kita sekarang, Mas Jad juga sama, sampai teman-teman ini. Kalau misalnya ada pertanyaan malah sunyi Pak kelasnya. Nah itu adalah ciri-ciri bahwa kita lebih senang main aman. Gitu. Termasuk masih ada larangan-larangan yang menurut saya sampai sekarang itu masih dipertahankan, tapi kalau ditanya alasannya kenapa nggak ada yang bisa jawab. Contoh di tempat saya itu ada jurusan seni rupa.
anaknya gondrong-gondrong, kok disuruh potong pendek. Ini malah pada nggak bisa gambar, karena kreativitasnya hilang bersama rambutnya. Ya kan? Ketika ditanya kenapa rambutnya harus pendek, karena rapi, karena orang sukses itu identik dengan rambut cepat, lah belum tentu juga. Nah, kalau kita ditanya zaman-zaman dulu, Wali Songo, kemudian nabi-nabi itu ya gondrong-gondrong semua. Nggak ada salon soalnya ya. Nah, cuman kalau kita pengen rapi boleh, tapi nggak perlu dipaksa. Contohnya begitu. Tapi ada peraturan seperti termasuk misalnya peraturan tidak boleh merokok. Kan ada tempatnya. Orang merokok kan boleh harusnya, tapi seakan-akan rokok salah semua gitu. Nah, ini adalah menurut saya mulai dipertanyakan oleh mahasiswa secara kritis, kenapa saya tidak boleh gondrong, kenapa saya tidak boleh merokok, padahal saya orang dewasa dan sebagainya. Tapi dari pihak kampus, dari pihak pengajar, kita biasanya mendismiss gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ada gerakan saya di TikTok itu atau di Instagram, pengennya gini, dosen itu adalah sahabatnya mahasiswa, mahasiswa sahabatnya dosen. Jangan kayak musuhan terus, karena apa, DM saya itu penuh isinya orang curhat, Pak. Skripsi itu yang dikeluhkan bukan skripsinya, Pak, dosennya, ya kan? Artinya di WhatsApp susah, ya kan? Ditanya pertanyaan panjang, jawabannya cuma oke. Ya. Kalau cerita soal skripsi, tesis, kesulitannya itu Pak Edi Wali Kota itu banyak cerita ya. Jadi sering curhat juga. Ternyata masalahnya apa? Dosen juga gitu. Artinya gini. Nah, kita di era disrupsi ini mulai menyesuaikan. Zoom sama-sama Zoom, tapi dosen bisa berbuat lebih. Contohnya apa? Zoom yang standar itu dosennya pengen cepat selesai, mahasiswanya pengen cepat selesai. Tapi kalau dosennya mau berbuat lebih, mahasiswanya mau berbuat lebih, kelas saya itu nggak bubar-bubar, Pak. Nanya terus sama, tapi biasanya sih tanyanya out of the topic ya. Misalnya tanya soal ada yang curhat soal cewek, ada yang curhat soal bisnis, ada yang curhat, tapi nggak apa-apa. Itulah pendidikan. Pendidikan yang baik, yang humanis itu, satu ciri-cirinya lulusannya itu sukses, yang kedua bahagia. Kalau disuruh milih dua-duanya itu atau salah satunya, kita pilih bahagia dulu. Belajarnya lebih bagus. Nah, itu yang sedang kita sedang kita perjuangkan, Pak. Nanti di kampus termasuk digital transformation-nya adalah seperti itu. TikTok itu buat kita mungkin hiburan, tapi buat teman-teman pembelajaran. Karena apa? Kalau disuruh buka buku, Pak, 10 menit tepar dia. Kalau buka TikTok 2 jam, Pak, malah sampai jam 2 pagi mereka sebenarnya. Mungkin seling-selingannya ada yang joget-joget, tapi kan ada juga yang bermanfaat, insya Allah. Gitu. Jadi kami dari akademisi, itu intinya dari UNES maupun dari kampus lain, kita sedang berjuang para pemimpin muda di kampus yang jumlahnya tidak banyak. Karena kalau di Indonesia sendiri, misalnya wakil rektor itu ya rata-rata 50 ke atas, gitu kan. Rektor-rektor ya rata-rata 50 ke atas. Jadi waktu saya pertama kali kumpul bersama wakil rektor yang lain, itu malah ditanya, loh kok datang stafnya, wakil rektornya mana? Saya gitu kan. Nah itu karena memang ternyata di antara krisis kepemimpinan muda yang paling banyak juga krisis kepemimpinan muda di kampus, Pak. Jadi kami ingin mengembangkan itu sehingga teman-teman yang ada di sini kalau misalnya sebagai mahasiswa suportif lah. Kalau memang kurang ya pengen jadi apa, bilang ke dosennya, Pak saya maunya diajari ini. Dosen kami di digital marketing malah buka Shopee aja belum pernah, kan aneh ya. Digital marketing tapi belum punya bisnis di Shopee, yang ngajarnya berarti teori. Begitu intinya sukses dan bahagia. Nah nanti tambah yang programnya Pak Nadiem yaitu bahwa satu mahasiswa bisa belajar apapun. Yang ekonomi bisa belajar mesin, yang mesin bisa belajar rumah tangga. Terima kasih. Nah, saya kembalikan untuk Mas Jody. Demikian tadi paparan visi misi calon rektor UNES. Dan ya boleh dong kita manai begitu kan, karena membawa beberapa ini perubahan tadi. Tapi yang saya pastikan tadi, yang joget-joget di TikTok, Mas Hedi tidak termasuk konten kreator joget kan ya? Mas Hedi yang nilai. Oke, Mas Hedi. Menarik yang dari Mas Hedi nilai. Sekarang kita ke Mas Hedi Cuan tentang tantangan situasi sekarang. Iya, memang kalau kita bicara awal-awal pandemi itu kondisi yang tidak menguntungkan buat semua. Pelaku usaha kecil, menengah, sampai usaha besar pasti mengalami tantangannya juga sama. Termasuk saya, gitu ya. Di awal-awal pandemi saya mengalami kondisi di mana outlet harus tutup karena mall-nya tutup, gitu kan. Jam operasional yang sebelumnya 24 jam dibatasi hanya sampai jam 8 malam, tidak boleh dine-in, pasti omset menurun, gitu kan. Namun benar banget bahwa di balik krisis akan lahir orang-orang sukses baru. Di balik krisis akan lahir justru miliarder-miliarder baru yang bisa menangkap peluang. Nah, akhirnya saya menggunakan strategi, bukan strategi bertahan, tapi strategi bertahan yang paling tepat adalah dengan menyerap. Justru mencoba mengeluarkan inovasi dan kreativitas baru. Di awal-awal tentu bukan hal yang mudah, sehingga networking, silaturahmi itu juga menjadi satu kunci kita bisa terbuka jalan dan membuka pintu rezeki juga.
Jadi memperbanyak silaturahmi, ikut banyak kegiatan organisasi. Saya sendiri terlibat sebagai pengurus di Kadin Pusat, di HIPMI Pusat juga, sehingga memperbanyak network akan lebih luas peluang-peluang kita bisa berkolaborasi bareng. Setelah akhirnya kita menerapkan agile, strategi agile di mana orang yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan keadaan, lahirlah sebuah bisnis yang berbasis online. Jadi sebelumnya kami menjalankan bisnis market base-nya offline, konsumen datang, beli, makan di tempat atau dibawa pulang, tapi transaksinya offline. Begitu pandemi, kita switch ke online, semua promosi dilakukan secara online, penjualan yang awalnya 70-80% offline berbalik 70-80% secara online dan hanya sekitar 20% saja yang membeli offline. Sehingga dengan promosi berbasis sosial media, promosi berbasis influencer yang kalau Jerome Pauline posting lagi mukbang menanti gitu kan, boom, tiba-tiba omset menanti naik gitu kan. Koe Dozel lagi ngirim-ngirimin influencer lain Nyapi gitu kan, tiba-tiba omset Nyapi naik gitu kan. Sehingga apa yang dikonsumsi oleh konsumen di sosmed itu mereka langsung pengen memesan secara online. Saya pikir kuncinya di situ agile, jangan mudah menyerah, terus berusaha, pasti selalu ada jalan. Begitu Mas Jan, terima kasih. Mas Edi Cuan, menarik juga Pak ini kan. Jadi inovasi merupakan strategi bertahan yang terbaik. Sebenarnya perlu kita adaptasi untuk kita juga. Nah, pun sudah diingatkan masih ada. Mas Edi Wali, nambah lagi waktu sebentar ya. Mumpung kumpul di ceritanya. Ada yang mau diperdalam dulu sebelum saya bilang oke, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bainat Afifah dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin berbicara tentang bonus demografi, Bapak-Bapak. Di mana kondisi di mana populasi umur produktif lebih meningkat akhir-akhir ini. Nah, fenomena ini dasar bagaimana Bapak-Bapak sekalian untuk meningkatkan atau meningkatkan eksistensi bapak-bapak sekalian, Pak Hendy, semoga Pak Hendy lah. Nah, untuk meningkatkan eksistensi itu di era fenomena demografi, bonus demografi ini, bagaimana? Biar bonus demografi jadi berkah dan bukan musibah, kira-kira gitu ya? Nah, iya betul. Karena kita lihat sendiri lapangan pekerjaan semakin menyempit dan umur produktif meningkat gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita biar punya 3 perspektif, 3 cara pandang, siapa tahu bisa kita kerangkai dan jadi usulan solusi depan. Jadi public sector dulu, Mas Wali. Mas Wali. Jadi public sector, nanti terus third sector, private sector. Oke, begini, Mbak, saya lupa, Pak. Panggilannya? Mbak Afifah. Mbak Afifah katanya begini, kalau bonus demografi kan usia produktifnya jauh lebih tinggi. Ibarat kata, ini tadinya piramida sekarang jadi kayak gembung gitu. Yang lahir kalah banyak sama yang usia produktif. Jadi 2 sisi mata uang. Kalau kemudian usia produktif ini banyak yang nganggurnya, ya maka persoalannya menjadi persoalan yang pelik buat negara kita. Karena pasti kriminalitas meningkat, pasti persoalan sosial jadi lebih kompleks lagi. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana kemudian hari ini kita lebih kompetitif. Anak muda ini harus kompetitif. Caranya ya tidak hanya sekolah seperti di tempatnya Pak Hendy nilai, tapi juga pertajam lagi yang namanya skill, keterampilan, atau lebih inovatif dan kreatif. Ingat, setelah selesai sekolah atau kuliah, cita-citanya tidak harus jadi pegawai. Kita punya resources yang sedemikian luar biasa, kawan-kawan bisa namanya jadi entrepreneur. Jadi wirausaha, jadi pengusaha. Kalau saya sudah ngomong gini, biasanya kemudian pertanyaannya, nggak punya duit Pak, nggak punya modal, kan gitu. Maka saya ingin menyampaikan, jelek-jelek begini, saya ini mulai dari yang namanya kecil sekali. Saya mulai dari jualan amplas, dari jualan paku, jualan lensa kacamata yang kesemuanya saya kemudian tahu ternyata kalau kita punya peluang bisnis yang oke, nggak perlu modal.
Contoh, ini 3 Hendy. Saya tahu Mas Hendy Cuan ini lagi butuh mobil. Kemudian Mas Hendy nilai karena ada keperluan mau jual mobil. Mau dijual mobil 100, tak tawarin ke Mas Hendy Cuan, kemudian 120 mau. Maka saya minta sama Mas Jat, dengan duit 100 itu ora. Oke, duit. Tak silih rong dino, baru kita balik ke 110 juta. Dalam waktu 2 hari, modal bisa kembali, bisa untung 10%, bisnis mana Mas Hendy? Enggak ada. Kan berarti kalau 30 sebulan itu berarti 150%. Ya kan bagus banget. Maka kemudian saya pinjam uangnya Mas Jat, saya beli mobil 100, saya jual ke Mas Hendy Cuan 120, saya kembalikan ke Mas Jat 110, saya dapat berapa? 10 juta. Pakai modal uang enggak? Modalnya cuma cuap-cuap doang. Nah, maka yang begini harus diyakini kawan-kawan. Dengan apapun harus ada di dalam sebuah wilayah yang semakin hari semakin maju dan berkembang. Kalau kemudian usia produktif ini bisa mempunyai mempunyai kompetisi yang luar biasa, Indonesia, Jawa Tengah, termasuk Semarang akan menjadi wilayah yang lebih baik lagi. Begitu ya, Mbak Arifah. Mas, di Pratama. Ya. Untuk bonus demografi, tentu yang kita lihat bukan hanya jumlahnya tadi, tapi juga kualitasnya. Nah, kualitasnya itu skill-nya sudah apa saja yang sudah dikuasai. Yang paling utama karena ada digital transformation, semua orang harus terlibat pada dunia digital. Kalau perlu teman-teman yang di sini langsung beli kacamata VR semua, Pak, biar bisa gabung di metaverse misalnya. Terus misalnya tadi disebutkan bahwa lapangan pekerjaan menyempit. Ya mungkin lapangan pekerjaan yang tradisional menyempit. Hari ini saja saya membawa satu orang, Pak. Jabatannya adalah content creator asisten, namanya Mas Ola. Itu saya ciptakan sendiri namanya. Besok biar keren loh, Mas Ola benar. Nah itu misalnya. Itu kan jabatan baru loh, langsung diberikan loh. Nanti kalau kurang keren kita ganti lagi namanya, gitu kan? Artinya apa? Tidak hanya lapangannya itu meluas, jenisnya juga meluas. Pekerjaan yang dilakukan Mas Olah itu apa? Seperti ngedit video, kemudian nyuting, kemudian bikin skrip. Itu dulu kan nggak ada. Pak yang di wali kota juga malah memiliki satu tim lengkap kan begitu. Artinya hal-hal ini yang perlu kita lihat positif, bahwa memang pekerjaan tradisional berkurang, tapi kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan digital melimpah. Nah masalahnya sekarang terkait dengan pekerjaan jenis baru, kemudian pemimpin baru, kemudian entrepreneur baru, maka kemampuan-kemampuannya harus diperkuat, dipertajam. Misalnya public speaking. Public speaking itu tidak hanya ngomong di depan publik, tapi teknik menghibur publik juga. Bagaimana publik selalu kurang. Teman-teman yang baru mulai dari TikTok pertama kali, dari dosen menjadi TikTok, pengen menjelaskan teori ekonomi makro 1 jam, nggak bisa, 15 detik cukup. Jadi artinya bahwa teman-teman yang ada di sini malah harus merasa bersyukur bahwa demografi ini bonusnya disertai dengan perubahan digital yang menguntungkan semua orang. Saya itu punya warung, Mbak, tapi tidak ada tempatnya. Namanya kan cloud kitchen ya. Setiap hari ada aja yang pesan dari mana? Dari yang ojol itu ya, Pak ya. Semuanya hanya bunyi jam masak dijualin. Setiap hari ada. Lu warungnya mana? Nggak ada. Tapi bisa jualan. Nah itulah kehebatan era digital. Saya kira itu. Mas Jat, terima kasih. Ya, bicara bonus demografi di sisi ekonomi ya. Memang karena selama ini kita banyak melihat brand-brand luar yang masuk ke Indonesia. Karena seksi banget gitu kan, market Indonesia seksi, didominasi usia-usia muda, usia-usia produktif yang juga senang gitu kan buat spending dan membeli brand-brand dan produk luar negeri. Nah, bagaimana mindset ini kita rubah supaya mau membeli produk-produk kita sendiri, gitu kan? Bisa kita mulai dengan kita membeli produk antar teman. Jadi kalau Mas Jatmiko punya jamu gitu ya, misalnya punya jamu, habis ini mau launching kan jamunya Mas, kita harus support, kita beli jamunya gitu kan sebagai bentuk mendukung teman-teman kita sendiri dalam berbisnis. Sehingga bagaimana market ini yang sudah besar di Indonesia bisa kita kembangkan untuk bisnis yang kita jalankan. Saya pikir membutuhkan satu terobosan, dukungan dari semua stakeholder, semua pihak, dari government, pemerintah, dari pelaku usaha juga, supaya apa? Supaya misi Indonesia maju, termasuk bonus demografi ini, bisa dinikmati untuk dalam negeri kita sendiri. Begitu Mas Jat.
seperti berarti bonus semestinya tetap adalah bonus, tinggal bagaimana kita mempersepsikan. Dan situasi yang ada, kalau dari sudut pandang ketiga narasumber kita kan dipotret sebagai si positif semua ya. Jadi bahkan situasi terburuk ketika dipotret dengan kacamata yang positif, boleh jadi akan melahirkan inovasi-inovasi baru dan justru menciptakan varian-varian baru dan menciptakan pendekatan-pendekatan baru. Nah, karena ini juga kira-kira semoga menjadi insight baru. Nah, kan menarik kalau ternyata nanti ada nama yang sama, berasal dari 3 bidang kehidupan yang berbeda, tapi masing-masing menjalankan secara konsisten pencapaian pesan di bidang tersebut. Ini bisa muncul, di Semarang kan muncul hehe atau haha, nanti bergantung mana yang disepakati. Siapa tahu nanti muncul daerah lain yang seperti ini. Maka dari ini kita cukupkan sementara dan kita berharap tidak hanya berhenti di sini. Mas Edistional, Mas sudah terakhir Mas. Kalau nanti pas ada waktu luang dan Mas Hendy Wali main ke Surabaya, kita ulangi lagi yuk. Ini di sana dengan tema tertentu yang lebih spesifik, tapi dipotret dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yes. Nah, ini tuan rumahnya yang Mas Hendy Tuan. Dari sudut pandang bisnis, private sector, dari sudut pandang public sector, pengelola masyarakat, dari sudut pandang sektor bagaimana supaya muncul tawaran-tawaran kolaborasi baru di semua lini kehidupan. Maka dari itu ada permintaan dari Mas Didi dan teman-teman panitia supaya setelah ini berkenan menjumpai pers katanya supaya menggaungkan ini pola sinergi dan kolaborasi dari multi sektor, pemimpin-pemimpin di level di bidang masing-masing supaya bisa memberikan insight yang lebih luas. Ya syukur-syukur diulangi berapa kali dan setelah itu jumpa di mata najwa boleh juga. Karena kita perlu insight-insight yang lintas bidang. Kira-kira demikian ya. Kalau kita perlu perdalam ya nanti kita agendakan lagi karena kita sudah diancam-ancam agendanya Mas Wali harus geser ke samping. Maka sebelum itu mohon berkenan dari Mas Hendy ini menjumpai pers. Sini langsung ya. Oh jadi oke. Berarti pertanyaan selanjutnya kepada insan pers, bukan kepada khalayak. Hah? Oh. Saja, ada diberikan aja. Monggo, jadi langsung kepada sekarang waktu terakhir insan pers monggo bertanya langsung dari angle pemediaan monggo. Mana tadi? Terima kasih Bapak Hendy Wali Kota, Bapak Hendy Wakil Rektor, dan juga Bapak Hendy Pengusaha. Nama saya Adi Rukmono. Ini ingin bertanya apakah nanti sebenarnya menarik memang kalau Tri Mas Hendy ini jadi kayak ikon nama-nama Hendy yang menjadi pemimpin gitu. Kan sudah ada yang komunitas namanya Bambang, itu ada yang Agus juga ada. Apakah ini nanti Hendy ini sebenarnya juga menarik dibuatkan komunitas gitu. Nah, ini nanti kira-kira ke depannya apakah Tri Mas Hendy ini akan berlanjut? Harapannya sih kita pengennya berlanjut. Untuk ada namanya Hendy itu bukan sekedar nama, tapi Hendy adalah pemimpin gitu. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Langsung tanggapi ini dengan bertiga yang Iya, saya pikir ini sebagai bentuk silaturahmi awal. Oke, matur nuwun, Mas. harus bisa. Ya, jadi ini memang masih awal ya. Saya pikir masih kita semua sepakat sebagai silaturahmi pertama, gitu kan. Yang pasti ke depan kita juga akan membuat gerakan Hendy ini lebih masif dan lebih luas, dan tujuannya supaya bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain bahwa ada 3 Hendy yang dengan profesi beda-beda bisa membawa semacam pesan, gitu kan, inspirasi keluar supaya bisa tambah maju dan berkembang di bidang dan profesinya masing-masing. Jadi mungkin kita mulai dari grup WA juga, Mas Hendy. Kita bikin grup WA Hendy. Kebetulan saya sudah ada beberapa teman yang namanya Hendy yang juga menyatakan tertarik buat datang ikut partisipasi. Jadi langsung acara-acara berikutnya nggak perlu kita lagi, Mas.
ada entity lain yang juga mereka sukses di bidang dan kategorinya masing-masing untuk kemudian bisa membawa message inspirasi ke khalayak luas. Itu Mas. Kalau saya jawabannya sudah iya. Langsung. Terima kasih Mas, kita usahakan untuk lanjut ke tahap selanjutnya ya, ke jenjang yang lebih serius. Oke, Mas gitu. Kan kalau dari 3 sektor yang berbeda begini artinya tidak dipotret sebagai semuanya itu interest politik atau interest yang sifatnya sektoral. Tapi justru kadang-kala mungkin memang perlu ruang silaturahim biar bisa membagi multi perspektif. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan khalayak. Pada forum hari ini yang paling diuntungkan kita yang hadir. Karena dalam satu waktu yang sama kita itu bisa mendapatkan aliran konten dan experience dari multi sektor yang masing-masing itu kan akan menyampaikan insight sama best practice-nya masing-masing. Nah, karena akan sulit kalau tidak terfasilitasi seperti ini. Nah, mungkin karena harapan inilah kita itu mau menebar inspirasi, kadang-kadang kan perlu dikemas juga dalam satu hal yang bisa menarik perhatian. Ide pokok kita kan sebenarnya menebarkan inspirasinya ini kan. Dan siapa tahu tadi ini menjadi gelombang kebaikan. Ya semoga itu menjerat yang lain. Mau Agus pada bikin ya silakan. Mau Agung pada bikin silakan. Mau koalisi cuci mau bikin ya silakan. Dan kalau semua akhirnya kan berkumpul untuk menggali kebaikan-kebaikan dan menggali insight-insight, semoga melahirkan satu perubahan yang menjadi lebih baik. Karena gitu ya. Jadi yang kita sudahi, setelah ini kita minta yang Bu Hendy yang ada, karena itu sudah stop yang Mas Wali. Nah, yang Bu berdua menjumpai insan pers untuk ya menyebarluaskan. Karena niatan kita kan menyebarluaskan kebaikan dan insight. Karena nanti kalau sudah tua bisanya cerita, tapi kalau masih muda ini pasti 2 hal: menyampaikan perjalanan, kemudian menyampaikan catatan-catatannya dan menyampaikan proyeksi depan. Nah, proyeksi ini biasanya rata-rata dimiliki yang masih punya energi besar. Gitu ya. Oke, matur nuwun. Urusan door prize nanti silakan hubungi langsung Mas Agung atau Mas Didi. Nah, mereka penguasa door prize-nya. Kita akhiri bersama-sama. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah buat Mas Didi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara seminar pemimpin muda di zaman baru The Three Mas Hendy, Dewan Energi Mahasiswa Semarang ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa masa depan energi Indonesia ke arah yang lebih gemilang. Semoga dengan hadirin yang hadir di acara ini bisa membawa kebaikan dan kemajuan tidak hanya untuk tim itu sendiri, tetapi untuk energi Indonesia. Demikian acara pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Saila Rahma Fatika Sari, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.